Mungkin seumur hidup ini, saya tidak akan pernah melupakan sore itu. Sore di mana hanya karena sebuah tas, saya menerima 3 tamparan keras di tengah sebuah mal yang ramai, di hadapan begitu banyak pasang mata yang asing. Saya tidak pernah menyangka pria yang akan segera menikahi saya bisa begitu tega dan tanpa ragu mengangkat tangannya kepada saya. Sore itu, setelah berbulan-bulan lembur terus-menerus, saya memutuskan untuk menghadiahi diri sendiri dengan sebuah tas kulit asli. Bukan merek mewah yang harganya selangit, hanya sebuah tas yang harganya sesuai dengan uang yang berhasil saya sisihkan. Saya sudah merencanakan pernikahan kami, mengatur setiap pos pengeluaran, dan berhemat di setiap kesempatan. Bagi saya, tas itu bukanlah pemborosan, melainkan sebuah penghargaan kecil untuk diri sendiri sebelum melangkah ke dalam kehidupan pernikahan. Saya masih ingat betul perasaan bahagia saat pramuniaga toko membungkus tas itu dengan rapi. Saya bahkan tersenyum membayangkan. Setelah menjadi istri dan menantu nanti, mungkin saya akan jarang sekali bisa membelikan sesuatu untuk diri sendiri seperti ini. Begitu melangkah keluar dari toko, saya melihat Bagas, calon suami saya, berdiri beberapa meter dari sana. Dia bersedekap, matanya menatap tajam ke arah tas di tangan saya. Tatapannya sama sekali tidak menunjukkan rasa senang atau penasaran, melainkan seolah-olah saya baru saja melakukan sebuah kesalahan besar. Saya tadinya berniat tersenyum dan pamer padanya bahwa saya membeli tas ini dengan uang tabungan saya sendiri. Tetapi, belum sempat saya membuka mulut, dia sudah bertanya dengan nada dingin, "Kamu dapat uang dari mana beli ini?" Saya sedikit terkejut, tetapi tetap menjawab dengan tenang, "Ini dari uang hasil kerjaku, uang tabunganku sendiri, Mas." Saya pikir itu adalah jawaban yang sangat wajar. Saya tidak meminta uang siapapun, tidak berutang pada siapapun, saya hanya menggunakan uang hasil jerih payah saya sendiri. Tapi baru saja saya selesai bicara, plak. Tamparan pertama mendarat di pipi saya. Saya terpaku, seluruh tubuh saya seolah membeku, dan telinga saya terasa panas dan berdengung. Bagas menggeram, "Uang itu harusnya untuk beli hadiah buat ayah dan ibu, malah kamu hambur-hamburkan." Saya belum sempat mencerna apa yang terjadi, belum sempat bereaksi, tamparan kedua menyusul. Pandangan saya terasa berputar. Pramuniaga di belakang saya berdiri mematung dengan mulut ternganga. Beberapa orang yang lewat berhenti, menatap kami dengan heran. Tamparan ketiga membuat saya terhuyung dan nyaris jatuh. Bagas mencengkeram pergelangan tangan saya dengan erat, suaranya mendesis, "Kalau kamu seegois ini, kita tidak usah menikah. Aku batalkan pernikahan ini." Saya mendengar setiap katanya dengan jelas, setiap kata terasa dingin menusuk. Batalkan pernikahan. Hanya karena saya membeli sebuah tas dengan uang saya sendiri. Saya mengangkat kepala menatapnya. Bukan dengan amarah atau rasa takut, melainkan dengan kekecewaan yang begitu dalam. Pria di hadapan saya bukan lagi orang yang pernah menyatakan cinta, yang pernah berjanji akan membangun keluarga bersama. Di hadapan saya kini adalah orang asing yang penuh perhitungan dan keinginan untuk mengontrol. Saya bertanya dengan suara pelan, serak karena tercekat, "Apa aku harus minta izin untuk memakai uangku sendiri?" Pertanyaan itu bukan untuk menantang, melainkan untuk memastikan kenyataan yang sedang terjadi. Tetapi Bagas justru berteriak, sama sekali tidak peduli kami sedang berada di tempat umum. "Nanti setelah menikah, uangmu adalah uang keluarga suami. Kamu harus tahu prioritas. Ayah dan ibuku sudah susah payah membesarkanku. Kamu yang akan segera menjadi menantu masa tidak punya pikiran?" Hati saya terasa dingin mendengarnya. Uang hasil kerja keras saya secara otomatis dianggap sebagai aset yang harus diserahkan kepada keluarga suami. Tiba-tiba saya sadar, tas ini hanyalah pemicu. Yang sebenarnya dia inginkan adalah kendali penuh atas diri saya. Saya melihat sekeliling, melihat tatapan orang-orang yang penuh rasa ingin tahu dan kasihan. Saya merasa bukan hanya wajah saya yang ditampar, tetapi juga harga diri saya. Namun, bukannya menangis atau bertengkar, saya justru tertawa. Sebuah tawa yang membuat Bagas sendiri terdiam selama beberapa detik. Mungkin dia mengira saya takut atau menyesal. Tapi tidak. Tawa itu adalah momen di mana saya tersadar. Saya sadar, jika hari ini saya diam,
Jika hari ini saya meminta maaf karena telah menggunakan uang saya sendiri, maka seumur hidup saya nanti, saya harus meminta izin untuk bernapas, untuk hidup, untuk menjadi diri sendiri di dalam sebuah keluarga di mana saya hanya dianggap sebagai seseorang yang punya kewajiban. Bagas masih terus bicara tentang tanggung jawab, tentang kewajiban, tentang menjadi menantu yang tahu diri. Tapi saya tidak lagi mendengarnya. Di kepala saya hanya ada satu pikiran. Jika sebelum menikah saja sudah begini, bagaimana nanti setelah menikah? 3 tamparan itu memang sakit. Tapi yang lebih sakit adalah kesadaran bahwa saya nyaris masuk ke dalam sebuah pernikahan di mana saya sama sekali tidak dihargai. Saya dengan lembut melepaskan cengkeraman tangannya, membungkuk untuk mengambil tas saya. Saya menatap lurus ke matanya dan berkata perlahan, "Kamu mau batalkan pernikahan? Boleh. Tapi kamu tidak perlu melakukannya." Dia tertegun, mungkin tidak mengerti maksud saya. Saya tidak bicara lagi. Saya berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan keramaian di mal itu. Pipi saya masih terasa panas terbakar. Tapi anehnya, hati saya terasa jauh lebih ringan. Dia tidak tahu bahwa dalam 24 jam ke depan, sayalah yang akan secara resmi mengumumkan pembatalan pernikahan ini. Dan keputusan itu tidak hanya akan membuat Bagas pucat pasi, tetapi juga akan memaksa seluruh keluarganya untuk melihat wajah asli mereka sendiri. Semua ini dimulai dari 3 tamparan itu. 3 tamparan yang telah menyadarkan saya sebelum semuanya terlambat. Saya keluar dari mal hari itu dengan tubuh yang masih gemetar, pipi terasa panas seperti terbakar. Saya tidak langsung menangis. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya masih belum bisa percaya bahwa apa yang baru saja terjadi adalah nyata. Kata orang, ada guncangan yang membuat seseorang membeku lebih dulu. Baru setelah tiba di rumah dan menutup pintu, semua emosi meledak. Begitu pula dengan saya. Saya duduk sendirian untuk waktu yang lama, menatap tas yang tergeletak di atas meja seolah itu adalah barang bukti. Kemudian, di kepala saya, kepingan-kepingan kenangan lama mulai bermunculan, seolah takdir memaksa saya untuk melihat kembali semuanya dari awal dan bertanya pada diri sendiri, di mana letak kesalahan saya. Saya mengenal Bagas dari seorang sepupu. Katanya, Bagas pria yang baik, punya pekerjaan tetap, dan berasal dari keluarga terpandang. Saat itu usia saya sudah lewat 30. Orang tua saya tidak pernah mendesak, tapi sesekali mereka menghela napas. Anak perempuan sudah dewasa, lebih baik ada teman hidup. Saya bukan tipe orang yang romantis atau percaya pada cinta pada pandangan pertama. Saya hanya berpikir, bertemu dengan orang yang baik, lalu membangun keluarga bersama, itu sudah cukup. Bagas 4 tahun lebih tua dari saya, seorang manajer penjualan. Pada pertemuan pertama, bicaranya teratur, dia pandai mengamati, dan tahu cara memulai percakapan. Dia tidak impulsif seperti pria-pria yang pernah saya temui, juga tidak dingin dan menjaga jarak. Dia tampak sopan dan membuat saya merasa nyaman. Awalnya, Bagas sering menjemput saya sepulang kerja, membelikan minuman, dan menanyakan kabar pekerjaan. Suatu kali, saya sibuk dengan pembukuan hingga larut malam. Dia tetap menunggu di sebuah kafe dekat kantor, mengirim pesan singkat yang sederhana, "Kerjakan saja sampai selesai, tidak usah buru-buru." Aku bisa menunggu, membaca pesan itu. Hati saya terasa hangat. Saya pikir, pria yang sabar menunggu seperti ini, pasti juga orang yang bisa menghargai. Sesekali dia mengucapkan kalimat-kalimat yang terdengar visioner. Aku suka perempuan yang peduli pada keluarga. Mendengar itu, saya hanya tersenyum. Siapa yang tidak suka dengan orang yang perhatian dan pandai mengurus rumah tangga? Saya pun berpikir, saya sudah terbiasa mengurus segalanya, jadi itu bukan hal yang sulit. Sementara saya sendiri, saya bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan material bangunan. Gaji saya tidak besar, tapi stabil. Saya sudah terbiasa mandiri sejak lama. Keluarga saya tidak kaya, dan saya tidak pernah bergantung pada siapapun. Saya punya sedikit tabungan, tidak banyak, tapi cukup untuk membuat saya merasa punya pegangan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saya selalu berpikir, perempuan boleh saja lembut, tapi harus punya harga diri dan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Saya tidak pernah berpikir akan menikah untuk mencari sandaran hidup. Saya hanya ingin sebuah rumah tangga yang sesungguhnya, tempat di mana ada seseorang untuk berbagi. Ketika hubungan kami semakin serius, kedua keluarga pun bertemu. Pertemuan pertama diadakan di rumah Bagas. Ibunya, Bu Santi, berpakaian sangat rapi, rambutnya disanggul. Beliau memandangi saya dari ujung rambut sampai ujung kaki seolah sedang menilai barang. Tatapan itu membuat saya sedikit canggung, tapi saya tetap bersikap sopan. Belum lama kami duduk, beliau langsung bertanya dengan suara yang tidak keras tapi tajam, "Gaji kamu sebulan berapa?" Saya terdiam sejenak. Biasanya orang tua akan bertanya tentang pekerjaan, sifat, atau kesehatan. Tapi beliau langsung bertanya soal uang. Saya menoleh pada Bagas, berharap dia membantu. Tapi dia hanya tersenyum tipis seolah itu hal yang wajar. Saya tetap tersenyum dan menjawab dengan jujur, karena saya pikir menyembunyikannya juga percuma. Bu Santi mengangguk-angguk, tapi tatapannya tidak ramah. Seolah beliau hanya mencatat sebuah angka, lalu menyimpannya di kepala untuk bahan perhitungan. Setelah pertemuan itu, Bagas mengantar saya pulang. Di jalan, dia menggenggam tangan saya dan berkata, "Ibuku memang begitu, suka bertanya detail." Tapi sebenarnya beliau sangat sayang pada menantu. Saya hanya mengiyakan, karena saya tidak ingin memulai hubungan dengan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, keluarganya datang untuk acara lamaran. Suasananya saat itu sangat gembira. Para orang tua berbicara dan tertawa, kerabat saling mengucapkan selamat. Saya pun merasa lega, berpikir semuanya akan berjalan lancar. Tapi sejak acara lamaran itulah, Bagas mulai lebih sering bicara tentang kewajiban seorang menantu yang tahu diri. Awalnya hanya kalimat-kalimat ringan sebagai pengingat. Nanti kalau sudah tinggal di rumah mertua, bicaranya harus lebih lembut, ya. Jangan sampai membuat ayah dan ibu sedih. Saya mendengarkan dan mengangguk, karena saya paham menjadi menantu tidak bisa seenaknya. Namun, perlahan-lahan, pembicaraan Bagas bergeser. Dia sering berkata, "Ayah dan ibu sudah berkorban seumur hidup untuk, nanti kalau kamu sudah jadi istriku, kamu harus menganggap mereka sebagai prioritas utamamu." Mendengar itu, saya masih berpikir positif. Saya bahkan senang, mengira akan menikah dengan pria yang berbakti pada orang tua. Saya pikir, orang yang punya rasa terima kasih pada keluarganya, pasti juga akan bertanggung jawab pada istrinya. Betapa naifnya saya saat itu. Saya tidak sadar, antara bakti dan memaksa istri untuk tunduk hanya dipisahkan oleh sehelai benang tipis. Dan Bagas sedang menggunakan kedok bakti untuk membiasakan saya agar selalu patuh padanya. Semakin dekat hari pernikahan, saya merasa pembicaraan kami hanya berputar pada satu hal. Uang dan lebih spesifik lagi, uang saya. Dia tidak selalu bertanya langsung, dia bertanya secara tersirat, dengan gaya seolah-olah peduli. "Tabunganmu sudah berapa? Rencanamu mau pakai berapa untuk pernikahan? Nanti setelah menikah, kita harus buat rencana belanja." Terdengar seperti orang yang visioner. Tapi saya mulai merasa aneh. Karena dia tidak pernah bertanya kita punya berapa, melainkan selalu menekankan kamu punya berapa. Dia tidak pernah bilang kita urus bersama, melainkan kamu harus tahu prioritas. Dan setiap kali saya mencoba membahas rencana pribadi saya, pembicaraan selalu dialihkan ke soal hadiah untuk orang tuanya, soal tanggung jawab pada keluarganya. Meskipun begitu, saya tetap mencoba menenangkan diri. Saya pikir saya hanya terlalu sensitif, atau mungkin karena persiapan pernikahan membuat semua orang tegang. Saya bahkan berkata pada diri sendiri, mungkin pria memang lebih sering berpikir soal ekonomi. Saya tidak ingin mencurigai calon suami saya. Saya juga tidak ingin membuat orang tua saya khawatir. Saya berusaha melihat segalanya dari sisi yang paling positif. Tapi saya tidak menyangka. Itu semua hanyalah awal dari serangkaian perhitungan yang telah diam-diam mereka rancang untuk hidup saya, bahkan saat saya masih percaya bahwa saya akan segera melangkah ke dalam sebuah rumah tangga yang hangat. Dan sore itu, 3 tamparan di tengah mal telah merobek semua kepura-puraan itu, membuat saya melihat dengan jelas satu hal, saya telah salah mempercayai seseorang. Setelah acara lamaran, semuanya berjalan lebih cepat dari yang saya duga.
Orang-orang mulai memanggil saya calon menantu, sementara saya mulai belajar hidup dalam peran sebagai calon istri. Saya tetap bekerja seperti biasa, tetap berhemat, dan tetap merencanakan setiap pengeluaran untuk pernikahan. Tapi sejak bertunangan, saya merasa Bagas berubah sangat drastis. Dia tidak lagi hanya bertanya tentang pekerjaan atau kesehatan, melainkan terus-menerus menyinggung soal uang. Soal bagaimana cara mengelolanya, dan soal suami istri itu satu kesatuan. Suatu malam, saat kami sedang makan di rumah saya, Bagas tiba-tiba bertanya dengan sangat santai, "Buku tabunganmu kamu simpan di mana?" Saya mengangkat kepala, sedikit terkejut. Biasanya orang akan bertanya, "Apa kamu punya tabungan?" Bukan langsung disimpan di mana? Saya tersenyum untuk menutupi kecanggungan. "Aku simpan di bank, pakai mobile banking." Dia mengangguk-angguk seolah sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, lalu bertanya lagi dengan nada yang sama santainya, lalu kata sandi dan kode OTP-nya, "Apa kamu catat terpisah?" Saya meletakkan sendok dan garpu, menatapnya. "Kenapa Mas bertanya sedetail itu?" Bagas tertawa. "Kan nanti kita jadi suami istri, harus transparan." "Aku hanya ingin tahu supaya bisa ikut merencanakan." Saya berusaha tetap tenang. Saya tidak ingin membuat uang menjadi topik yang sensitif. Tapi saya merasa ada yang tidak beres, seolah pintu privasi saya baru saja dicoba dibuka oleh seseorang, dan benar saja. Beberapa hari kemudian, Bagas mengusulkan agar kami menggabungkan seluruh uang untuk pernikahan ke dalam satu rekening bersama. Alasannya terdengar sangat logis. Digabung saja biar lebih teratur dan mudah dipantau. Nanti kan banyak pengeluaran, biar aku yang kelola supaya rapi. Saya terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Uang untuk porsi saya, biar saya pegang sendiri. Nanti kalau butuh, kita bicarakan bersama." Aku tidak terbiasa kalau semua uang dipegang satu orang. Saya mengatakan itu bukan karena mencurigainya, tapi karena saya sudah terbiasa mengelola keuangan saya sendiri. Saya pikir, keluarga itu dibangun dengan diskusi bersama, bukan dengan satu orang memegang kendali penuh sementara yang lain hanya diberitahu. Bagas tidak langsung marah. Dia diam selama beberapa hari, seolah sedang merajuk tapi tetap menjaga gengsi. Lalu suatu malam, dia mengirim pesan singkat. "Kamu mau jadi istriku tapi masih pelit begitu." Membaca pesan itu, hati saya mencelos. Kata pelit terdengar sangat berat. Seolah-olah saya egois, menyembunyikan sesuatu, dan tidak percaya padanya. Saya menelepon untuk menjelaskan, "Bukan pelit, Mas. Aku hanya ingin semuanya jelas dan kita putuskan bersama." Bagas memotong, "Jelas bagaimana kalau uangnya masih di tanganmu? Kalau suami istri masih terpisah-pisah begitu, untuk apa menikah?" Saya mulai merasa tertekan, tapi saya tetap mencoba menenangkan diri. Mungkin pria memang mudah tersinggung, lebih baik saya bersikap lebih lembut. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Sejak saat itu ibunya, Bu Santi, jadi lebih sering menelepon saya. Awalnya beliau bertanya basa-basi. "Kerjaan lancar? Persiapan pernikahan sampai mana?" Saya masih senang, mengira beliau perhatian. Tapi setelah beberapa kalimat, beliau pasti akan mengalihkan pembicaraan ke soal uang. Beliau menasihati saya seolah sedang membacakan sebuah aturan. "Anak perempuan itu harus pandai menabung untuk keluarga suami. Sebentar lagi kamu jadi menantu. Jangan boros lagi." Saya tersenyum kecut. "Iya, Bu, saya tahu." Beliau melanjutkan, suaranya manis tapi tajam. "Nanti setelah menikah, gajimu setiap bulan kasihkan saja ke Bagas. Laki-laki lebih pandai mengelola uang. Perempuan itu hatinya lembut, gampang belanja, gampang terbujuk." Mendengar itu, punggung saya terasa dingin. Untuk pertama kalinya, saya merasa bukan sedang bersiap untuk menikah, melainkan sedang bersiap untuk menyerahkan seluruh hidup saya untuk dikelola orang lain. Saya menanyakan hal itu pada Bagas. Saya berharap dia akan berkata, "Tidak apa-apa, sayang, nanti kita atur sendiri." Tapi Bagas justru menjawab dengan santai seolah itu hal yang wajar. "Ibu ada benarnya juga. Kalau aku yang kelola, kamu jadi tidak pusing." Saya menatapnya dan bertanya dalam hati, "Lalu bagaimana denganku?"
Saya yang bekerja. Saya yang menghasilkan uang. Tapi saya tidak pusing dengan cara menyerahkan seluruh hak saya padanya. Sejak hari itu, saya mulai berhati-hati. Saya tidak lagi menceritakan secara detail jumlah tabungan saya, tidak lagi memberitahunya jika gaji bulanan baru masuk, dan tidak lagi dengan santai membahas rencana belanja saya di masa depan. Bukan karena saya pelit atau ingin menyembunyikan sesuatu. Saya hanya merasa tidak aman. Saya merasa sedang dimasukkan ke dalam sebuah kotak, di mana semua milik saya dari hasil kerja keras, uang, hingga pilihan pribadi harus mendapat izin. Saya masih mencintai Bagas dengan cara seorang perempuan yang ingin mempercayai pernikahannya. Tapi saya juga tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa ucapan-ucapan mereka hanyalah bentuk kekhawatiran. Hal yang paling membuat saya tidak nyaman adalah cara Bagas mulai mengawasi setiap hal kecil. Setiap kali saya membeli sesuatu untuk diri sendiri, meskipun hanya sebotol pelembab atau kemeja kerja, dia akan bertanya dengan detail seperti seorang interrogator. Ini harganya berapa? Beli di mana? Apa itu perlu? Suatu kali saya membeli sepasang sepatu yang sedang diskon. Dia melihat struknya lalu mengerutkan kening. Kenapa beli lagi? Kita kan mau menikah. Banyak sekali yang harus diurus. Saya menjelaskan. Sepatu lamaku sudah rusak, Mas. Ini juga belinya yang murah. Bagas tetap tidak terima. Murah juga tetap uang. Kalau kamu boros begini terus, nanti setelah menikah bisa menyusahkan seluruh keluarga. Kalimat-kalimat seperti itu menumpuk sedikit demi sedikit. Saya tidak bereaksi keras karena takut menimbulkan masalah menjelang hari pernikahan. Saya terus mengingatkan diri sendiri, mungkin dia hanya khawatir akan masa depan kami. Tapi semakin saya ingatkan diri sendiri, hati saya semakin sesak. Ada malam-malam di mana saya hanya berbaring menatap langit-langit, bertanya-tanya, jika nanti semua uang yang kuhasilkan harus kuserahkan pada suami, jika setiap barang yang kubeli akan diinterogasi, jika setiap keputusan harus memprioritaskan keluarga suami seperti kata mereka, lalu bagaimana aku akan hidup? Saya mengabaikan semua pertanda itu karena saya masih sibuk mempercayai bahwa setelah menikah nanti, semuanya akan baik-baik saja. Tapi di dalam hati, firasat bahwa saya sedang menuju sebuah kesalahan besar terus menghantui seperti awan kelabu. Dan ketika insiden di mal itu terjadi, saya baru sadar. Itu bukan awan kelabu. Itu adalah badai. Sejak perdebatan soal uang, suasana antara saya dan Bagas tidak lagi senyaman dulu. Di permukaan, semuanya masih berjalan sesuai rencana pernikahan. Sesi foto pre-wedding, pemilihan tanggal, pemesanan gedung, penjahitan baju pengantin. Tapi di dalam hati saya, rasa bahagia itu terus berkurang. Saya bukan orang yang pesimis, tapi semakin dekat hari pernikahan, saya semakin merasa seperti ditarik ke dalam sebuah mesin, di mana suara saya semakin mengecil, sementara aturan-aturan dari keluarga suami semakin membesar. Sekitar sebulan sebelum pernikahan, Bu Santi memanggil saya ke rumahnya, katanya ada yang perlu dibicarakan agar semuanya lancar. Saya datang dengan sikap hormat, mengira hanya akan membahas soal susunan acara. Begitu saya duduk, beliau mengeluarkan selembar kertas panjang dan meletakkannya di hadapan saya. Beliau berkata singkat, "Ini daftar hadiah untuk kerabat dari pihak kami. Kamu lihat dan siapkan." Saya menunduk dan melihat daftar nama yang panjang, lengkap dengan rincian hadiah di sampingnya. Untuk paman yang ini, 1 set sarang burung walet. Untuk bibi yang itu, parsel buah impor. Untuk sepupu yang ini, amplop. Bahkan ada nama-nama yang belum pernah saya dengar sebelumnya, kerabat jauh yang wajahnya pun saya tidak tahu. Saya mengangkat kepala, sedikit terkejut. "Maaf, Bu. Untuk bagian ini, bukankah seharusnya dari pihak keluarga kita yang menyiapkan?" Bu Santi menatap saya seolah saya ini anak kecil yang tidak tahu aturan. Lalu beliau berkata dengan jelas, "Pihak perempuan yang harus menyiapkan bagian ini biar pantas dilihat orang. Pernikahan ini memang urusan dua keluarga, tapi kamu sebagai menantu harus mengerti. Kalau kita memberi dengan pantas, nanti mereka juga akan menghargaimu." Kalimat pihak perempuan yang harus menyiapkan membuat saya tercekat.
Sebelumnya, kedua keluarga sudah bertemu dan sepakat untuk membagi banyak biaya agar adil. Saya ingat betul, saat itu ayah dan ibu saya bahkan berkata, keluarga kami memang tidak kaya, tapi kami tidak akan membiarkan putri kami masuk ke keluarga orang tanpa membawa apa-apa. Sekarang, daftar ini tiba-tiba muncul di hadapan saya seperti sebuah perintah dan dibungkus dengan alasan biar pantas dilihat orang. Saya menoleh pada Bagas, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk meredakan situasi yang tidak masuk akal ini. Tapi dia hanya mengangguk setuju. Ibu benar. Kamu siapkan saja. Sayang. Biar orang lain melihatnya juga bagus, jangan sampai keluarga kita diremehkan. Saya mendengar kata keluarga kita dan merasa ironis. Keluarga kita yang mana? Keluarga saya? Atau keluarganya? Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suara tetap tenang. Menurut saya, sebaiknya kita hitung ulang. Karena sebelumnya kedua pihak sudah sepakat untuk berbagi biaya. Lagi pula, daftar ini terlalu banyak, sebaiknya kita pilih yang sewajarnya saja. Saya mengatakan itu bukan untuk menghindar, tapi karena saya merasa ini tidak adil. Tapi Bagas langsung mengerutkan kening, suaranya terdengar kesal. Kalau kamu perhitungan begini, siapa yang mau menikah denganmu? Kalimat itu seperti tamparan tak terlihat. Bukan hanya menuduh saya perhitungan, tapi juga secara tersirat menempatkan saya pada posisi harus bersyukur karena ada yang mau menikahi saya. Saya terdiam beberapa detik, Bu Santi tersenyum sinis. Senyum seseorang yang terbiasa memberi perintah dan tidak suka dibantah. Beliau melontarkan kalimat yang terdengar lembut tapi penuh tekanan, anak perempuan yang akan segera menjadi menantu, jangan banyak membantah. Lakukan saja, demi ketenteraman rumah tangga. Saya sadar, di mata beliau, ketenteraman rumah tangga berarti saya harus diam, patuh, dan menurut. Sejak hari itu, setiap kali bertemu Bagas, dia selalu mengulangi satu hal. Perempuan itu harus tahu berkorban. Kadang berkorban soal uang, kadang berkorban hobi, kadang berkorban waktu. Suatu kali, saya mengatakan bahwa setelah menikah nanti, saya berencana untuk tetap memiliki rekening tabungan pribadi sebagai dana darurat. Dia langsung mengerutkan kening. Dana darurat untuk apa? Kamu sudah menikah. Kenapa masih butuh dana darurat? Kamu harus memikirkan keluarga. Belum sempat saya menjawab. Dia sudah menyimpulkan. Perempuan yang selalu menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri itu artinya egois. Mendengar itu, hati saya sesak. Jalan keluar bukan untuk berkhianat, melainkan agar tidak terpojok tak berdaya. Tapi saya tahu, jika saya berdebat, dia akan kembali menuduh saya tidak mempercayai calon suami. Sejak saat itu juga, saya mulai memperhatikan tatapan Bagas setiap kali saya berbicara tentang rencana pribadi saya. Dulu dia sering mendorong saya untuk berprestasi di tempat kerja. Sekarang, setiap kali saya menyinggung soal kursus tambahan, pekerjaan sampingan, atau keinginan membeli sesuatu untuk diri sendiri, tatapannya langsung menjadi gelap. Seolah-olah saya baru saja mengatakan sesuatu yang terlarang. Pernah sekali saya dengan santai bercerita ingin mengambil sertifikasi akuntan manajemen agar peluang karier saya lebih baik. Saya berkata dengan tulus, aku belajarkan supaya nanti pendapatan kita lebih baik, jadi beban kita berdua lebih ringan. Tapi Bagas langsung menjawab tanpa berpikir, sudah mau menikah kok masih mau belajar lagi? Saya tertegun. Kenapa tidak boleh? Dia mengangkat bahu. Setelah menikah, urus rumah, urus ayah dan ibu. Kamu belajar lagi nanti capek, terus siapa yang mengurus keluarga? Mendengar itu, hati saya terasa miris. Saya mencoba bercanda agar suasana tidak tegang. Aku kan bukan asisten rumah tangga, Mas. Saya mengatakannya setengah bercanda. Tapi Bagas langsung memasang wajah dingin, suaranya merendah. Jangan bicara seperti itu. Kalimat singkat itu membuat saya merinding. Itu bukan lagi sebuah nasihat, melainkan sebuah peringatan. Seolah-olah saya baru saja melanggar sebuah aturan tak tertulis dalam hukum keluarga suami. Dalam perjalanan pulang hari itu, saya duduk di belakang motornya dengan perasaan hampa. Saya teringat masa-masa awal kami berkenalan. Bagas pernah berkata akan menghormati saya,
akan membiarkan saya membuat keputusan sendiri. Tapi semakin dekat hari pernikahan, dia semakin menunjukkan sisi dominannya, semakin ingin saya mengecilkan diri. Saya mulai sadar, pria manis di awal hubungan mungkin hanyalah sebuah topeng. Begitu dia yakin saya akan masuk ke dalam hidupnya, dia tidak perlu lagi berpura-pura. Dan di antara semua tekanan yang menumpuk itu, tas yang saya beli hari itu benar-benar hanya menjadi tetes terakhir yang membuat gelas meluap. Bukan tas itu yang membuat saya sadar, melainkan caranya menampar saya, menghina saya, dan mengancam akan membatalkan pernikahan hanya karena saya menggunakan uang saya sendiri. Semua itu pengorbanan yang dituntut, daftar hadiah yang tidak masuk akal, kalimat siapa yang mau menikah denganmu, tatapan yang mengontrol semuanya meledak, menjadi 3 tamparan di tengah keramaian. Saya sadar, ini semua bukan kebetulan. Ini adalah tekanan yang dibangun sedikit demi sedikit, sampai pada hari di mana saya tidak punya pilihan lain selain memilih, terus bersabar dan menjadi bayang-bayang, atau berhenti untuk menyelamatkan diri saya sendiri. 3 tamparan yang mendarat berturut-turut membuat telinga saya berdengung. Tapi anehnya, air mata saya tidak jatuh. Saya berdiri mematung di tengah lobi mal, tangan saya mencengkeram tali tas begitu erat hingga memutih. Rasa perih di pipi saya tidak lagi terasa. Yang ada hanyalah hawa dingin yang menjalar dari dada ke leher, seolah seseorang baru saja menyiramkan sember es ke dalam harga diri saya. Saya mengangkat kepala menatap Bagas, menelitinya seolah ingin memastikan saya tidak salah orang. Lalu saya bertanya dengan suara serak tapi jelas, "Kamu anggap aku ini apa?" Bagas tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya menyeringai, menatap saya seolah saya ini anak kecil yang keras kepala, lalu berkata dengan suara keras di tempat umum, sengaja agar orang lain mendengar dan memihaknya. "Kalau kamu tidak bisa memikirkan ayah dan ibuku, untuk apa kita menikah?" Mendengar kalimat itu, jantung saya seperti diremas. Saya tidak pernah durhaka pada siapapun, tidak pernah bersikap tidak sopan pada ibunya. Saya hanya membeli sebuah tas dengan uang hasil kerja keras saya. Tapi di mulutnya, saya menjadi orang yang tidak punya pikiran, orang yang tidak pantas dinikahi. Belum sempat saya bicara, Bagas sudah mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya, tepat di hadapan saya. Suaranya tidak lagi terdengar emosional, melainkan dingin dan penuh perhitungan, seolah sedang menggelar pengadilan di tengah lobi. "Bu, sepertinya pernikahan ini harus kita pertimbangkan lagi." Saya berdiri di sana, pipi saya panas, tapi hati saya lebih dingin. Saya sadar, dia tidak hanya ingin mengancam saya. Dia ingin melibatkan ibunya untuk menekan saya bersama-sama, ingin mengubah saya menjadi pihak yang bersalah di hadapan keluarganya. Hanya beberapa detik kemudian, suara Bu Santi terdengar dari pengeras suara ponsel, nyaring dan setajam pisau. Beliau berkata dengan cukup keras agar saya dan orang-orang di sekitar bisa mendengarnya, "Perempuan seperti itu kalau dinikahi hanya akan merusak keluarga." Satu kalimat itu terasa seperti tamparan lagi. Bukan di wajah, tapi di kehormatan saya. Merusak keluarga. Saya bahkan belum melangkahkan kaki ke rumah mereka, belum melakukan kesalahan apapun, tapi mereka sudah mencap saya sebagai sumber bencana. Wanita itu tidak bertanya apa yang terjadi, tidak bertanya apa yang telah dilakukan putranya. Beliau langsung membela putranya dan menjatuhkan vonis pada saya. Saya melihat sekeliling, melihat beberapa pasang mata yang penasaran, mendengar bisik-bisik. Saya tahu orang mungkin tidak mengerti masalahnya, mungkin mengira saya adalah gadis boros yang sedang diberi pelajaran oleh calon suaminya. Perasaan disalahpahami di tengah keramaian bahkan lebih menyakitkan daripada rasa perih di pipi. Saya berdiri di sana, menelan ludah yang terasa pahit, dan berkata pada diri sendiri untuk tidak menangis. Bukan karena gengsi, tapi karena jika saya menangis sekarang, mereka akan semakin yakin bahwa sayalah yang salah, dan saya akan terpojok untuk meminta maaf hanya demi sebuah pernikahan. Tepat pada saat itu, saya menyadari satu hal dengan sangat jelas, begitu jelas hingga saya tak bisa lagi membohongi diri sendiri. Tas ini tidak pernah menjadi masalah, masalahnya adalah mereka ingin saya dengan patuh menyerahkan segalanya. Hari ini mereka memakai alasan tas untuk memberi saya pelajaran pertama. Uangmu bukan lagi milikmu.
Besok mereka akan memakai alasan lain untuk pelajaran kedua, mulutmu tidak boleh membantah. Lalu pelajaran ketiga, keempat, sampai saya bukan lagi Dina, melainkan hanya sebuah bayang-bayang yang penurut. Saya menunduk, memungut tas yang terjatuh, dan membersihkannya seolah sedang membersihkan debu. Tapi sebenarnya, saya sedang membersihkan sisa-sisa ilusi terakhir saya. Saya mengangkat kepala, menatap Bagas lama, lalu bertanya lagi dengan suara yang anehnya tenang, "Kamu baru saja menamparku karena aku memakai uangku sendiri?" Bagas menatapku tajam, tanpa sedikit pun rasa malu. Dia menjawab dengan dingin, "Uang itu seharusnya untuk hadiah ayah dan ibu." Kalimat itu seperti paku terakhir yang menancap. Mendengarnya, saya tidak lagi ingin menjelaskan. Saya juga tidak lagi perlu membuktikan saya benar atau salah. Karena bagi orang sepertinya, sekalipun saya benar, saya akan tetap salah jika saya tidak tunduk. Saya tersenyum lagi. Tapi kali ini, bukan senyum sabar atau usaha untuk meredakan suasana. Ini adalah senyum seseorang yang baru saja membuat sebuah keputusan. Saya menatap lurus ke arahnya dan berkata perlahan, "Silakan batalkan saja pernikahannya." Bagas tertegun. Mungkin dia tidak menyangka saya berani berkata begitu. Dia mengira saya akan panik, menangis, dan memohon padanya untuk tidak pergi. Dia mengira saya akan takut dengan stigma gagal menikah, takut menjadi bahan gunjingan kerabat. Tapi tepat pada saat itu, saya justru merasa lega. Sebuah kelegaan yang aneh, seperti orang yang baru saja lolos dari sebuah pintu yang nyaris terkunci dari luar. Bagas menggeram. "Coba ulangi lagi." Saya menjawab singkat. Aku bilang, "Silakan batalkan. Tapi jangan pikir kamu punya hak untuk menamparku, lalu tetap memaksaku untuk tunduk." Dia melangkah maju, wajahnya memerah. "Hebat kamu, ya. Coba saja, setelah keluar dari sini, apa kamu masih punya muka?" Saya tidak membiarkannya selesai. Saya hanya menatapnya dan mengucapkan satu kalimat yang biasa saja, tapi mungkin paling menohok baginya. "Jangan khawatirkan mukaku. Khawatirkan saja karaktermu." Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan berjalan pergi. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan. Berat karena saya baru saja memotong sebuah takdir yang seolah sudah pasti. Ringan karena saya tahu saya baru saja menghindari sebuah jurang yang dalam. Saya berjalan lurus ke parkiran, masuk ke mobil, dan duduk diam selama beberapa menit untuk mengatur napas. Parfum mobil yang masih menempel di baju membuat saya mual. Saya menyeka wajah, melihat ke kaca spion, dan melihat bekas jari yang merah di pipi saya. Bagi orang lain, bekas itu mungkin adalah aib. Tapi bagi saya, itu adalah sebuah peringatan. Dan malam itu juga, saya melakukan sesuatu yang membuat Bagas dan seluruh keluarganya pucat pasi. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan saya lakukan. Bukan membalas dengan pukulan, bukan dengan makian, apalagi dengan tangisan. Saya hanya melakukan satu hal. Saya membawa kebenaran ke hadapan mereka, agar mereka tidak bisa lagi menggunakan kebisuan saya sebagai senjata untuk menekan saya. Tepat pada saat itulah, saya tahu saya telah berubah. Bukan lagi Dina yang selalu berusaha menjaga perasaan semua orang, melainkan Dina yang berani menyelamatkan dirinya sendiri sebelum semuanya terlambat. Malam itu, saya tiba di rumah dengan tubuh yang masih gemetar. Saya mencuci muka, bercermin, dan melihat bekas tamparan yang masih merah di pipi saya. Saya duduk di tepi ranjang, menatap tas yang tergeletak di sudut meja. Tas itu tak lagi terasa seperti sebuah hadiah, melainkan sebuah penanda. Penanda momen saat saya sadar, ada hal-hal yang jika tidak dipotong sekarang, akan memotong kita nanti. Saya tidak langsung bercerita pada orang tua. Bukan karena ingin menyembunyikannya, tapi karena saya perlu menenangkan diri lebih dulu. Saya tahu, jika saya pulang sambil menangis, orang tua saya akan sangat sedih dan khawatir. Saya mengambil ponsel dan membuka kembali video yang sempat saya rekam saat Bagas mulai meninggikan suaranya. Di dalam rekaman itu, suara plak terdengar sangat jelas, diikuti oleh suaranya yang tegas. "Uang itu seharusnya untuk hadiah ayah dan ibu." Saya menontonnya sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali, hati saya terasa perih. Tapi pada saat yang sama,
Sebuah tekad yang aneh muncul. Saya bertanya pada diri sendiri, jika saya diam, sampai kapan saya harus diam? Dan saya sadar, kebisuan sayalah yang memberi mereka kesempatan untuk menjadikan saya pihak yang bersalah. Saya membuka grup WhatsApp keluarga besar, grup yang tadinya ramai dengan ucapan selamat dan foto-foto lamaran. Saya juga membuka percakapan pribadi dengan orang tua Bagas. Tangan saya gemetar, tapi saya tetap menekan tombol kirim. Saya mengirimkan video itu hanya dengan satu kalimat singkat, tanpa penjelasan panjang atau keluhan. Jika ini adalah tipe suami yang akan saya miliki, saya izin untuk mundur. Saya tidak menambahkan kata-kata lain. Karena saya tahu, semakin banyak penjelasan, semakin banyak celah bagi mereka untuk memutarbalikkan fakta. Kebenaran itu sendiri sudah cukup. Tak sampai 1 menit, ponsel saya bergetar hebat. Bagas menelepon. Saya tidak mengangkatnya, dia menelepon lagi. Saya menatap layar ponsel dengan hati yang anehnya tenang, seolah semua rasa takut telah hilang bersama 3 tamparan tadi sore. Setelah panggilan kelima, pesan mulai masuk bertubi-tubi. Singkat dan penuh perintah. Kamu gila? Hapus sekarang juga. Kamu mau menghancurkan semuanya. Saya membaca pesan itu dan tertawa, tawa yang getir. Orang yang baru saja memukul saya di depan umum, sekarang justru memerintahkan saya untuk menghapus bukti demi menjaga nama baiknya. Dia terus menelepon, entah berapa kali. Nanti saat saya lihat riwayat panggilan, baru saya tahu dia menelepon lebih dari 15 kali dalam 1 jam. Saya tetap tidak mengangkatnya. Saya hanya membalas dengan satu kalimat yang seolah menjadi stempel atas keputusan saya. Kamu yang mau membatalkan pernikahan, kan? Aku hanya membantumu mempercepat prosesnya. Setelah mengirim pesan itu, saya meletakkan ponsel di atas meja seperti meletakkan sebuah batu. Semuanya sudah jelas, tidak perlu ada negosiasi lagi. Beberapa saat kemudian, ponsel berdering lagi. Kali ini nomor Bu Santi. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menjawabnya. Suaranya ketus, baru diangkat sudah langsung membentak. Anak perempuan kok kelakuannya begitu? Tidak punya sopan santun. Masalah pribadi dibawa-bawa keluar sampai semua orang tahu. Saya tidak lagi merasa takut. Saya menjawab dengan tegas. Suara saya tidak meninggi, tapi setiap katanya mantap. 3 tamparan di tengah mal itu bukan masalah pribadi, Bu. Di seberang sana hening sejenak, lalu beliau menggeram. Jangan membantah. Kamu melakukan ini sama saja dengan mencoreng nama baik keluarga kami. Kamu tahu bagaimana orang akan memandang kami. Saya menjawab dengan tenang. Ibu khawatir bagaimana orang memandang keluarga ibu. Tapi saat anak saya dipukul, apa ibu khawatir bagaimana nasib anak saya nanti? Beliau tercekat, lalu mengubah taktiknya menjadi nasihat. Laki-laki kalau emosikan bisa kilaf. Masalah kecil kok dibesar-besarkan. Jadi perempuan itu harus sabar kalau mau rumah tangganya langgeng. Mendengar kata sabar, saya merasa dingin. Saya bertanya balik dengan sangat perlahan. Ibu ingin saya sabar sampai kapan? Sabar menerima 1 tamparan? Atau sabar seumur hidup? Kurang ajar kamu, bentaknya. Saya menjawab, bukan Bu. Saya hanya sedang membela diri saya. Panggilan itu berakhir dengan kemarahan Bu Santi. Tapi saya tahu ini belum selesai. Benar saja, Bagas kembali mengirim pesan. Kali ini nadanya berubah total, menjadi lembut yang dibuat-buat. Dina, aku tadi emosi, jangan dibesar-besarkan. Ya, tolong hapus videonya. Nanti aku ke sana minta maaf, kita bicarakan lagi. Saya menatap kata minta maaf itu dan merasa ironis. Permintaan maaf yang datang dengan syarat hapus videonya bukanlah permintaan maaf. Itu adalah paksaan. Belum sempat saya membalas, sekitar setengah jam kemudian, sikapnya berubah lagi 180 derajat. Pesan berikutnya datang cepat, singkat, dan beracun. Kalau kamu tidak hapus video itu, aku akan bilang kamu menipuku untuk mendapatkan uang. Saya terdiam sejenak. Menipu? Saya tidak pernah meminta sepeser pun darinya. Saya bekerja, membiayai diri sendiri. Bahkan uang untuk pernikahan pun saya siapkan dari kantong saya sendiri. Punggung saya terasa dingin. Bukan karena takut,
tapi karena saya akhirnya melihat sifat asli pria itu. Ketika tidak bisa memaksa dengan cara halus, dia akan memakai ancaman. Ketika jalan baik-baik tidak berhasil, dia tidak akan segan mengarang cerita untuk membalikkan keadaan. Saya membalas, kali ini tanpa emosi, hanya ada kesadaran penuh. Silakan saja. Tapi ingat, aku punya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah mengambil sepeser pun darimu. Saya tahu saya sedang melangkah ke dalam sebuah pertarungan yang tidak saya inginkan. Tapi saya juga tahu, jika saya mundur sekarang, mereka akan mengira saya takut dan akan semakin menekan. Saya duduk menatap layar ponsel beberapa saat, hati saya terasa hampa. Saya sadar ini bukan lagi soal sebuah tas atau sebuah emosi sesaat. Ini adalah soal kekuasaan, soal kontrol, soal bagaimana mereka ingin menjadikan saya pihak yang bersalah agar saya kembali memohon pada mereka, dan pada saat itu, sebuah pikiran melintas di benak saya, membuat saya merinding. Mungkin saja saya baru saja lolos dari sebuah jebakan yang jauh lebih besar. Karena jika seorang pria berani menampar saya sebelum menikah, berani menyalahkan saya saat kesalahannya terungkap, apalagi yang akan berani dia lakukan setelah menikah nanti? Saya tidak akan membiarkan diri saya melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan itu. Dan saya tahu, mulai malam ini, saya tidak akan pernah mundur lagi. Keesokan paginya, baru saja saya selesai cuci muka, bel rumah berbunyi bertubi-tubi. Saya mengintip keluar dan melihat mobil Bagas terparkir di depan gerbang. Dia datang bersama Bu Santi dan ayahnya, Pak Hermawan. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu masalah ini tidak akan selesai dengan mudah, tapi saya tidak menyangka mereka akan datang sepagi ini, dengan formasi lengkap. Belum sempat saya memanggil orang tua saya, Bu Santi sudah berjalan masuk ke halaman. Langkahnya cepat, wajahnya dingin, seolah rumah saya adalah tempat di mana beliau punya hak untuk menghakimi seseorang. Begitu masuk, belum sempat duduk, beliau langsung melontarkan kalimat pedas. Keluarga kalian ini mengajari anak perempuan macam apa sampai berani mempermalukan calon suaminya sendiri? Saya berdiri di hadapan mereka, merasakan pipi saya yang masih sedikit nyeri seolah mengingatkan saya pada semua yang telah terjadi. Saya menjawab dengan tenang, mempermalukan bagaimana ya Bu? Saya hanya mengirimkan fakta. Bu Santi mengangkat dagu. Fakta? Faktanya anak perempuan kalian ini matre dan suka pamer, beli tas mahal lalu mengamuk supaya dituruti kemauannya. Kamu pikir saya tidak tahu? Bagas, yang berdiri di samping ibunya, tampak kuyu seperti kurang tidur, tapi matanya penuh amarah. Dia langsung memainkan perannya sebagai korban. Dina, kamu begini, di mana lagi mukaku di depan kerabat? Kamu boros, tidak memikirkan keluarga. Aku hanya mengingatkanmu, tapi kamu malah membawa masalah pribadi kita keluar sampai jadi tontonan. Saya tertawa. Bukan tawa gembira, melainkan tawa karena absurditas situasi ini. Saya menatap lurus ke arahnya. Uang hasil kerjaku sendiri. Aku beli apa? Itu hakku. Dan Mas mengingatkanku dengan 3 tamparan? Kalimat itu membuat suasana menjadi tegang. Bu Santi langsung menggebrak meja. Jadi anak perempuan bicaranya seperti itu? Laki-laki kalau emosi kan bisa hilaf. Kalau kamu sabar sedikit, apa salahnya? Pernikahan itu butuh ketenangan. Kelakuanmu ini merusak semuanya. Saya tidak mau berputar-putar lagi. Saya berkata dengan jelas, saya tidak akan sabar menghadapi kekerasan. Dan saya juga tidak akan menikah dengan orang yang berani memukul saya. Pak Hermawan, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tapi dingin dan kaku. Kamu masih muda tapi tidak mengerti aturan. Nanti setelah menikah, uangmu adalah uang keluarga kami. Jadi suami istri jangan perhitungan. Mendengar itu, saya merinding. Kalimat itu seperti tirai terakhir yang disibak, menampakkan pemikiran yang telah lama mereka pegang. Saya menatap lurus ke arahnya, lalu pada Bu Santi dan Bagas, dan berkata perlahan, siapa bilang saya akan menikah? 4 kata itu membuat mereka bertiga terdiam. Bu Santi membuka mulut hendak bicara, tapi tercekat. Wajah Bagas berubah dari yang tadinya pura-pura lembut menjadi benar-benar kesal. Dia menggeram.
Kamu pikir dengan membatalkan pernikahan ini semuanya selesai? Kamu sudah membuat keributan, merusak nama baik keluargaku, kamu harus bertanggung jawab. Saya mengerutkan kening. Tanggung jawab apa? Bagas langsung melemparkan kalimat yang sepertinya sudah dia siapkan. Biaya pernikahan sudah disiapkan oleh kedua belah pihak. Kalau kamu yang membatalkan, kamu harus ganti rugi. Saya terdiam sesaat. Saya tidak menyangka mereka bisa sekurang ajar ini. Mereka datang bukan untuk meminta maaf atau berbicara baik-baik, melainkan untuk mengubah saya menjadi pihak yang bersalah lalu memaksa saya membayar ganti rugi. Saya menoleh dan melihat ayah dan ibu saya baru saja keluar dari dalam rumah. Wajah ayah saya pucat karena marah, sementara ibu saya gemetar. Bu Santi, melihat orang tua saya muncul, langsung meninggikan suaranya seolah ingin menggunakan orang tua untuk menekan saya. Bapak dan ibu lihat sendiri kelakuan putri kalian. Mempermalukan anak saya, sekarang mau membatalkan pernikahan. Keluarga kami jadi malu pada kerabat, kehilangan muka. Tidak bisa seenaknya dibatalkan begitu saja. Bagas membuka tasnya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah dicetak, dan meletakkannya di atas meja di hadapan saya seperti sebuah surat vonis. Dia berkata dengan yakin, "Ini rincian biaya pernikahan. Silakan kamu lihat." Saya menunduk dan melihat setiap pos pengeluaran tertulis dengan jelas. Uang muka gedung, biaya foto, dekorasi, undangan, dan satu baris yang membuat mata saya terbelalak. Uang hantaran untuk pihak perempuan, 200 juta rupiah. Saya terperangah. 200 juta? Uang hantaran? Saya belum pernah menerima sepeser pun. Keluarga saya juga belum pernah menerima uang itu dari mereka. Saya mengangkat kepala, menatap Bagas. Suara saya tetap tenang tapi menjadi dingin. Uang 200 juta ini diberikan kapan? Siapa yang terima? Bagas mengalihkan pandangannya, lalu menjawab cepat seolah sudah menghafalnya. Keluarga kami sudah menyiapkannya sebagai bagian dari seserahan. Kamu kan sudah tahu, kenapa masih bertanya? Saya menatap lurus ke arahnya. Disiapkan untuk diberikan. Artinya belum diberikan. Kalau belum diberikan, kenapa dimasukkan ke dalam rincian biaya dan memaksaku untuk ganti rugi? Pak Hermawan mengerutkan kening. Kamu jangan mengada-ada. Itu sudah kami anggarkan sebagai biaya pernikahan. Saya mengepalkan tangan. Pada saat itu, saya menyadari sebuah siasat yang licik. Mereka diam-diam telah menulis nama saya dalam sebuah pos utang fiktif agar pada saatnya nanti, mereka bisa mengubah saya menjadi orang yang berutang budi, yang harus membayar ganti rugi, yang harus tunduk. Mereka ingin saya takut dengan status berutang agar saya kembali, meminta maaf, dan diam. Saya meletakkan kertas itu, mengangkat kepala, menatap mereka satu persatu, lalu mengucapkan satu kalimat yang tegas, cukup untuk membuat sesi rumah hening. Kalian mau main cara seperti ini? Boleh. Mulai sekarang, kita bicara pakai bukti, bukan pakai mulut. Bagas sedikit terkejut, seolah tak menyangka saya berani melawan. Bu Santi melotot. Kamu mau apa? Saya menatap lurus padanya. Saya mau melakukan hal yang paling kalian takuti, memperjelas kebenaran. Saya menoleh pada orang tua saya, mencoba menenangkan mereka. Ayah, ibu, duduk saja di sini. Biar Dina yang selesaikan. Tapi dalam hati saya tahu, ini baru babak pertama dari sebuah pertarungan yang kejam. Dan saya juga tahu, jika saya tidak berdiri tegak sekarang, mereka akan menindih saya dengan label pembatal pernikahan yang harus ganti rugi, dengan angka-angka yang mereka karang, dan dengan moralitas palsu yang biasa mereka gunakan untuk menaklukkan orang lain. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tahu saya tidak punya jalan untuk mundur lagi. Saya meletakkan kertas rincian biaya itu di atas meja, menatap lurus pada Bagas, lalu berkata dengan tegas, "Coba bacakan setiap posnya dengan suara keras dan jelas, di hadapan orang tuaku. Kalau mau bicara uang, kita bicara sampai tuntas." Bagas terdiam sejenak, mungkin tidak menyangka saya akan memintanya melakukan itu. Bu Santi menatap saya dengan tajam, sementara Pak Hermawan mengerutkan kening seolah akan meledak. Tapi saya tidak mundur. Saya ingin semuanya terbuka,
Tidak memberi mereka kesempatan untuk bicara setengah-setengah lalu membebankan semuanya pada saya. Bagas mengambil kertas itu dan membaca beberapa pos pertama dengan enggan. Suaranya mencoba terdengar tenang, tapi tetap menunjukkan kekesalan. Uang muka gedung, biaya foto, undangan. Saya tetap diam, hanya menatapnya lurus. Orang tua saya duduk di samping saya. Ayah saya mengepalkan tangannya, sementara wajah ibu saya pucat, campuran antara cemas dan sedih. Saya tahu mereka sakit hati, tapi saya lebih tahu lagi, jika hari ini saya tidak berdiri tegak, nanti orang tua saya akan menyaksikan putri mereka ditindas lebih parah lagi. Tepat pada baris uang hantaran untuk pihak perempuan. 200 juta rupiah, saya mengangkat tangan. Berhenti. Saya menatap Bagas dan bertanya perlahan. Uang itu diberikan kepada siapa? Kapan? Bagas tampak gugup. Matanya bergerak cepat mencari alasan. Dia tergagap, itu kan uang yang sudah disiapkan keluargaku untuk seserahan. Saya tidak membiarkannya berkelit. Saya bertanya lagi. Saya tanya, diberikan kepada siapa dan kapan? Kalau ada yang menerima, pasti ada tanggalnya. Kan? Bu Santi langsung menyela dengan ketus. Kamu bertanya seperti itu. Keluarga kami tahu adat. Uang itu sudah kami transfer ke rekening anak saya untuk dia siapkan. Saya mengangguk, seolah mengonfirmasi sesuatu untuk diri saya sendiri, lalu menatap lurus padanya. Jadi artinya, keluarga saya belum menerima sepeser pun, kan, Bu? Kalimat itu membuat suasana membeku. Bu Santi membuka mulut hendak membentak, tapi tidak bisa, karena itu memang benar. Uang yang ditransfer ke rekening putranya untuk disiapkan tetaplah uang mereka. Keluarga saya belum menerima apa-apa. Pak Hermawan menggebrak meja, mulai kehilangan kesabaran. Kamu ini sengaja cari gara-gara. Anak kami menyiapkannya untuk keluargamu, itu sudah termasuk biaya pernikahan. Saya menatapnya dengan tenang. Maaf Pak, saya tidak cari gara-gara. Saya hanya memperjelas. Biaya pernikahan adalah apa yang sudah dikeluarkan atau diserahkan. Sedangkan ini belum diserahkan, belum ada yang menerima, jadi tidak bisa dijadikan alasan untuk memaksa saya ganti rugi. Bagas mulai emosi, suaranya meninggi. Kamu ini main-main apa, Dina? Kamu tahu berapa banyak yang sudah aku siapkan? Saya menatapnya. Mas menyiapkan atau Mas punya perhitungan lain? Mas menuduhku menipu, membawa surat ini untuk memaksaku ganti rugi, jadi hari ini aku hanya meminta kejelasan. Bagas menggeram, aku menyimpan uang itu untuk urusan pernikahan. Kamu pikir menikah itu main-main? Saya tersenyum sinis. Bukan senyum menantang, melainkan senyum karena absurditas situasi ini. Disimpan untuk urusan pernikahan, atau disimpan untuk urusan lain? Saya mengambil ponsel saya, membuka riwayat transaksi bank saya selama 6 bulan terakhir. Saya meletakkan layar ponsel di hadapan mereka semua, suara saya jelas. Ini mutasi rekening saya. Selama 6 bulan terakhir, saya tidak menerima sepeser pun dari Mas Bagas. Juga tidak ada uang hantaran 200 juta yang masuk ke rekening keluarga saya. Orang tua saya juga sama. Ayah saya. Pada saat itu, akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar karena marah. Keluarga kami belum menerima 1 rupiah pun. Dari mana kalian dapat angka itu untuk menagih putri saya? Ibu saya berkata dengan sedih. Pernikahan kok jadi ajang menakut-nakuti dengan uang seperti ini? Bu Santi mulai mengubah nadanya, mencoba kembali ke jalur moralitas. Tapi kan sudah disiapkan. Niatnya sudah ada. Jadi menantu harusnya mengerti. Saya menatapnya dan berkata langsung, niat baik itu kalau nanti benar-benar diberikan, keluarga kami akan terima dengan senang hati, Bu. Tapi hari ini, Ibu memakai niat itu untuk mengubahnya menjadi utang dan memaksa saya ganti rugi. Itu yang tidak bisa saya terima. Bagas benar-benar marah. Dia berdiri dan menunjuk saya. Kamu sudah cukup mempermalukan aku? Kamu mau seluruh kampung tahu masalah keluarga kita? Saya mengangkat kepala menatapnya, begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Mas masih sadar soal malu? Waktu Mas menamparku di tengah mal, apa Mas memikirkan muka siapapun? Bagas terdiam sejenak, lalu membantah. Aku emosi.
Tapi kamu menyebarkannya keluar. Saya menjawab singkat. Bagaimana Mas hidup setelah ini? Itu pilihan Mas, bukan salahku. Saya menatap lurus pada Bagas, menambahkan satu kalimat yang seperti pisau. Atau jangan-jangan Mas menyimpan uang itu bukan untuk pernikahan, tapi untuk investasi kripto seperti yang pernah Mas katakan? Kalimat itu membuat wajah Bagas pucat pasi. Bu Santi dan Pak Hermawan serempak menoleh pada putra mereka. Pak Hermawan bertanya dengan suara berat, "Kripto apa?" Bu Santi juga ikut mendesak, "Dia bicara apa, Gas?" Bagas tergagap, "Tidak ada." Dia mengarang, "Saya tidak perlu berdebat panjang. Saya hanya mengucapkan satu kalimat penutup yang membuat seisi rumah hening. Mas sedang rugi besar, makanya Mas berusaha mengontrol uangku, kan?" Saya menatap lurus ke matanya. Saya melihat kepanikan, kemarahan, lalu ketakutan. Bukan takut pada saya, tapi takut orang tuanya tahu yang sebenarnya. Ruangan itu sunyi senyap. Orang tua saya duduk dengan punggung tegak seolah harga diri mereka baru saja dikembalikan. Di seberang, Bu Santi tak lagi angkuh. Pak Hermawan terengah-engah, dan Bagas berdiri mematung seolah terpojok di tepi jurang. Saya tahu saya baru saja membalikkan keadaan. Dan sejak saat itu, permainan tidak lagi berjalan sesuai aturan mereka. Ruangan itu sunyi senyap, begitu hening hingga saya bisa mendengar napas Pak Hermawan yang terengah-engah. Bu Santi tak lagi duduk tegak seperti saat pertama kali datang, matanya bergerak gelisah antara saya dan Bagas, seolah mencoba mencari pegangan. Sementara Bagas berdiri mematung di samping meja, kedua tangannya terkepal erat, urat-uratnya menonjol. Saya tahu, satu kata kripto tadi telah mengenai titik terlemahnya. Bu Santi yang pertama kali memecah keheningan. Suaranya lebih tinggi dari biasanya, seperti sedang menginterogasi. "Kripto apa? Jelaskan pada ibu, apa yang dia katakan padamu?" Bagas langsung membentak. Seperti ekornya baru saja diinjak. "Tidak ada apa-apa." Dia mengarang. Setelah mengatakan itu, dia menatap saya dengan tajam. Tatapan yang mengancam, seolah menyuruh saya untuk diam. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya dengan tenang membuka ponsel dan mencari riwayat percakapan lama yang sebelumnya coba saya lupakan. Saya ingat betul, sekitar sebulan yang lalu, Bagas pernah mengirim pesan pada saya larut malam, nadanya sangat lembut. "Dina, bisa bantu aku sebentar? Aku lagi butuh dana sedikit." Ketika saya tanya untuk apa, dia hanya menjawab samar. "Hanya untuk diputar sebentar, beberapa hari juga kembali." Dia memintaku untuk mengajukan pinjaman online atas namaku sebesar 100 juta. Dia mengatakannya seolah itu hal yang biasa. "Kamu yang pinjam atas namamu, nanti aku yang bayar cicilannya. Kamu percaya padaku, kan?" Saat itu saya menolaknya dengan halus, mengatakan bahwa saya tidak berani mengambil risiko. Bagas sempat merajuk. "Kamu tidak percaya padaku?" Saya hanya mengira dia butuh uang mendesak untuk pekerjaannya. Saya tidak menyangka itu adalah pertanda sebuah lubang yang lebih dalam. Saya menunjukkan layar ponsel saya di hadapan Pak Hermawan dan Bu Santi. Suara saya perlahan dan jelas. "Ini adalah pesan saat Mas Bagas meminta saya meminjamkan uang 100 juta untuk diputar, bukan sekali. Dia bahkan pernah berpesan, 'Jangan bilang siapa-siapa, nanti ayah dan ibu khawatir.'" Bu Santi terkejut. Pak Hermawan mengerutkan kening. Bagas melangkah maju. Suaranya menggeram. "Kamu mau apa? Jangan membawa-bawa percakapan pribadi kita." Saya mengangkat kepala menatapnya, dingin. "Mas membawa rincian biaya untuk memaksaku ganti rugi. Mas masih bicara soal privasi?" Saya menoleh pada orang tuanya. "Saya jelaskan sekalian biar bapak dan ibu tidak terus dibohongi. Mas Bagas rugi lebih dari 400 juta. Dia takut setelah menikah tidak bisa membayar utangnya, makanya dia ingin menguasai uang tabungan saya." Saya mengatakannya bukan dengan nada marah. Saya mengatakannya seperti sedang membacakan sebuah kesimpulan. Ayah saya, yang sedari tadi menahan diri, menggebrak meja dengan keras. Suara brak yang keras membuat semua orang terlonjak. Ayah berdiri, wajahnya memerah. "Jadi kamu mau menikahi putriku untuk menutupi utangmu?" Pertanyaan itu seperti palu godam yang menghantam suasana. Ibu saya memegangi dadanya, matanya merah.
Ya Tuhan, ternyata anakku. Bagas berbalik ke arah saya, matanya melotot, berteriak seolah ingin menutupi semuanya. Berani-beraninya kamu mengatakan itu di depan orang tua. Kamu mau keluargaku hancur. Dia menunjuk-nunjuk wajah saya. Sikap yang selalu sama. Memerintah, menindas. Saya menatap lurus pada jarinya, lalu pada matanya, dan menjawab dengan satu kalimat singkat yang membuatnya terdiam. Mas berani menamparku di depan umum. Kalimat itu membuat Bagas tercekat. Pak Hermawan menoleh pada putranya, suaranya rendah tapi berat. Kamu benar-benar memukulnya? Bagas hendak membantah, tapi akhirnya diam. Bu Santi menatap putranya seolah melihat orang asing. Saya melihat dengan jelas kebingungan di matanya, tak ada lagi keyakinan seorang ibu yang datang untuk menuntut keadilan. Mungkin untuk pertama kalinya beliau sadar, putranya bukanlah korban, putranya adalah pelaku yang mengarang cerita lain untuk menutupi kesalahannya. Tapi saya juga paham. Orang seperti mereka tidak akan mudah menerima kekalahan. Bagi mereka, harga diri bukan soal benar atau salah, melainkan soal jangan sampai orang luar tahu. Saya melihat Bu Santi menelan ludah, tangannya gemetar. Lalu beliau menoleh pada saya, mengubah taktiknya. Dina, masalah ini kita bicarakan lagi nanti di rumah, ya. Jangan dibesar-besarkan. Jadi anak perempuan, jaga bicaramu sedikit. Saya tahu mereka masih ingin saya diam. Masih ingin saya menjaga mulut agar mereka punya jalan keluar. Bagas juga mengubah nadanya, bukan permintaan maaf, melainkan ancaman halus. Kamu suka mempermalukanku seperti ini. Ya? Kamu pikir setelah ini semuanya selesai? Saya menatapnya tanpa rasa takut lagi. Saya tahu dia sedang panik, dan orang panik seringkali bertindak nekat. Pada saat itu, saya melihat tatapan Bu Santi dan mengerti. Beliau sudah mulai berpihak pada pilihan untuk menjaga citra keluarga dengan cara apapun. Dan saya juga menyadari satu hal yang lebih mengerikan. Ketika seseorang terpojok tapi tetap ingin menyelamatkan muka, mereka akan berani melakukan langkah yang lebih kejam untuk membalikkan keadaan. Saya belum tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi firasat saya mengatakan, badai yang sesungguhnya masih akan datang. Setelah pertemuan di rumah saya hari itu, mereka pulang dengan kekesalan dan kebingungan yang kentara. Pak Hermawan berjalan lebih dulu, wajahnya keras seperti batu. Bu Santi menyusul di belakangnya. Sesekali menoleh ke arah saya dengan tatapan yang bukan lagi tajam, melainkan penuh perhitungan. Sedangkan Bagas, sebelum masuk ke mobil, dia berhenti sejenak, menatap saya tajam dengan bibir terkatup rapat. Saya tahu tatapan itu bukan penyesalan, melainkan sebuah janji tersirat, dia tidak akan tinggal diam. 2 hari kemudian, tepat seperti firasat saya diserang dengan cara yang paling licik. Pagi itu, baru saja saya tiba di kantor, seorang rekan kerja menarik saya ke sudut ruangan dan berbisik dengan cemas. Dina, kamu sudah lihat ini? Dia menunjukkan ponselnya. Di layar, ada sebuah unggahan anonim di media sosial. Gaya tulisannya seperti curahan hati, tapi setiap katanya menusuk langsung ke kehormatan saya. Ada seorang gadis yang meminta mahar tinggi. Pihak pria sudah menyiapkan segalanya, tapi di saat-saat terakhir dia justru berulah karena suka foya-foya dan belanja barang mewah, bahkan menjelek-jelekkan calon suaminya. Unggahan itu tidak menyebutkan nama saya, tetapi detailnya sangat cocok. Waktu, situasi, bahkan kalimat pihak pria telah menyiapkan uang hantaran 200 juta. Membacanya, tangan saya terasa dingin. Tidak berhenti di situ. Di bawah tulisan itu, ada foto saya yang sedang memegang tas di mall, tetapi foto itu telah diedit dengan licik. Latar belakangnya diubah, pencahayaannya diatur agar terkesan pamer, mereka bahkan menambahkan tulisan bernada sindiran, mau jadi menantu keluarga kaya tapi gaya hidupnya begini, siapa yang sanggup membiayai? Setiap kata yang saya baca membuat darah saya mendidih. Bukan karena takut dijelek-jelekan, tapi karena mereka berani mengarang cerita, memutarbalikkan fakta, dan mengubah saya dari korban menjadi penjahat yang serakah. Belum sempat saya bereaksi, ponsel saya bergetar. Pesan dari Bagas muncul, dingin seperti pisau. Kalau kamu mau perang, aku layani sampai akhir.
Saya menatap tulisan itu dan tiba-tiba sadar. Mereka tidak peduli siapa yang benar atau salah, mereka hanya ingin menang. Dan cara mereka untuk menang adalah dengan mempermalukan saya sampai saya menyerah, menghapus video, dan meminta maaf demi ketenangan. Bagas mengirim satu pesan lagi, seperti sebuah ultimatum. Hapus videonya, unggah permintaan maaf, nanti aku akan memberimu jalan keluar. Saya meletakkan ponsel di meja, menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti taktik ini. Ini adalah serangan terhadap reputasi seorang perempuan, terutama yang usianya sudah seperti saya. Cukup dengan menempelkan cap matre, suka foya-foya, dan plin-plan. Itu sudah cukup untuk membunuh karakter saya. Teman-teman mulai mengirim pesan. Ada yang bertanya, "Dina, ada apa sebenarnya?" Ada yang bertanya dengan nada ragu, "Kenapa jadi serumit ini?" Di kantor, beberapa rekan kerja yang melewati meja saya berbisik-bisik. Saya samar-samar mendengar kata mahar tinggi, batal nikah, boros. Setiap kata terasa seperti jarum. Siang itu, saat saya turun ke kantin, begitu saya masuk, beberapa pasang mata langsung berpaling. Saya bukan orang yang lemah, tapi perasaan dipandang dengan curiga benar-benar menyiksa. Rasanya tidak sakit seperti dipukul, tapi seperti dicekik perlahan. Saya duduk, dan nasi di hadapan saya tiba-tiba terasa hambar. Saya tahu, jika saya tidak bertindak cepat, cerita ini akan menyebar lebih luas, dan mereka akan berhasil membuat saya malu hingga terdiam. Tepat pada saat itu, Bu Santi menelepon. Begitu saya angkat, beliau langsung bicara dengan nada dingin tapi seolah-olah memberi nasihat. "Sudah lihat, kan? Anak perempuan kalau sudah punya nama jelek, siapa lagi yang mau? Sekarang kalau mau tenang, dengarkan ibu. Hapus videonya, minta maaf, anggap saja masalah selesai." Saya menggenggam ponsel dengan erat. Suara saya tenang tapi tegas. "Ibu sedang mengancam saya." Bu Santi tertawa sinis. "Mengancam apa? Ibu hanya bicara fakta. Reputasi perempuan itu kalau sudah rusak, sengsaranya seumur hidup." Saya menjawab dengan jelas, "Saya tidak butuh siapapun untuk menikahi saya, Bu." Di seberang sana hening sejenak, lalu beliau menggeram. "Kalau kamu bicara begitu, jangan menyesal nanti." Saya berkata lugas, "Saya hanya akan menyesali orang yang memukul saya lalu mengarang cerita untuk mencelakai saya." Lalu saya menutup telepon. Saat menutup telepon, tangan saya masih gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Saya sadar, beliau sama sekali tidak peduli pada saya sebagai calon menantunya, beliau hanya peduli pada citra keluarganya. Sore itu, Bagas mengirim pesan lagi, nadanya campuran antara ancaman dan paksaan. "Kalau kamu tidak hapus video itu, aku akan menuntutmu dengan tuduhan pencemaran nama baik." Saya menatap tulisan itu dan merasa ironis. Orang yang memukul saya di depan umum, sekarang justru mengancam akan menuntut saya karena saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak lagi emosi. Saya hanya merasa kasihan pada nama baik yang coba mereka pertahankan dengan segala cara, termasuk dengan menodai seorang perempuan. Baru saja saya hendak membalas, sebuah pesan lain muncul dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi seperti sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka lebar. "Saya mantan pacar Bagas. Saya rasa Anda perlu tahu yang sebenarnya sebelum terlambat." Saya menatap layar ponsel, jantung saya berdebar kencang. Mantan pacar. Tadinya saya mengira Bagas hanya punya beberapa hubungan biasa di masa lalu. Dia pernah bercerita dengan sangat santai seolah masa lalunya bersih. Tapi sekarang, ada seseorang yang sengaja menghubungi saya dan menggunakan kalimat "sebelum terlambat." Saya terdiam lama. Unggahan yang menjelek-jelekan saya, tatapan curiga di kantor, ancaman Bu Santi, tuntutan hukum dari Bagas, semuanya tiba-tiba terhubung menjadi satu garis yang jelas. Mereka sedang mendorong saya ke sudut, agar saya bungkam. Tapi kemunculan wanita asing ini, tepat pada saat ini, seolah menandakan ada sebuah rahasia yang jauh lebih besar di baliknya. Saya tidak lagi merasa ini hanya soal pembatalan pernikahan. Saya merasa baru saja menyentuh sebuah jaring kebohongan yang telah lama dibangun oleh Bagas. Dan jika saya tidak waspada, saya akan menjadi korban berikutnya dalam daftarnya.
Setelah menerima pesan dari wanita asing itu, saya tidak langsung membalas. Saya duduk diam sejenak, memikirkan apa yang paling saya butuhkan saat ini. Saya tidak perlu lagi berdebat di dunia maya, tidak perlu bertengkar, dan tidak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang yang hanya ingin tahu. Saya hanya perlu satu kali kesempatan untuk memperjelas semuanya di hadapan orang-orang yang telah menyeret saya ke dalam kekacauan ini, agar mereka tidak punya lagi celah untuk memutarbalikkan fakta. Saya mengirim pesan singkat pada Bagas. Besok sore jam 3, di kafe di persimpangan dekat mal, lantai dasar, di tempat yang ramai. Bawa orang tuamu, kita selesaikan semuanya. Dia langsung membalas, nadanya masih sombong seolah dialah yang memegang kendali. Mau minta maaf, ya? Cepat saja, aku sibuk. Saya membaca pesan itu dan tahu, dia masih mengira saya akan menyerah, takut pada opini publik, dan takut pada stigma. Saya membalas, bukan minta maaf, kita selesaikan. Keesokan harinya, saya datang lebih awal. Saya memilih sebuah meja di area yang banyak dilalui orang. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menghindari kemungkinan mereka menarik saya ke sudut yang sepi lalu menekanku seperti yang pernah mereka lakukan di rumah saya. Saya membawa sebuah proyektor mini dan sebuah buku catatan berisi poin-poin penting agar saya tidak terbawa emosi. Saya ingin pertemuan ini berjalan seperti sebuah konfrontasi. Ada pertanyaan, ada bukti, dan ada kesimpulan. Tepat pukul 3 sore, Bagas masuk lebih dulu. Dia mengenakan kemeja yang rapi, rambutnya ditata, jalannya angkuh, seolah datang untuk memberi saya pelajaran lagi. Di belakangnya ada Bu Santi dan Pak Hermawan. Bu Santi melihat sekeliling. Tampak tidak nyaman karena suasana yang ramai. Saya duga beliau tidak suka mencuci pakaian kotor di depan umum, tapi merekalah yang telah memaksa saya sampai ke tahap ini. Bagas duduk tanpa menyapa, langsung berkata dengan nada meremehkan, "Mau minta maaf apa? Cepat." Saya menatap lurus ke arahnya, begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Hari ini saya bukan mau minta maaf, saya mau membuka semuanya. Bu Santi melotot. Membuka apa? Saya mengangguk, tanpa gentar. Membuka kebenaran. Karena beberapa hari ini, keluarga Anda sudah menyebar fitnah untuk menjelek-jelekan saya. Saya tidak bisa diam saja. Pak Hermawan mengerutkan kening. Mau sampai kapan kamu membesar-besarkan masalah ini? Saya meletakkan proyektor mini di atas meja, menyambungkannya ke ponsel. Suara saya datar. Besar atau kecilnya masalah ini bukan saya yang menentukan. Putra Anda yang menentukannya saat dia menampar saya dan mengarang cerita utang 200 juta untuk memaksa saya ganti rugi. Bagas menggebrak meja pelan. Hentikan. Kamu mau apa sebenarnya? Uang? Saya tertawa sinis. Kalau saya mau uang, saya akan diam saja dan tetap menikah denganmu. Saya tidak bicara lagi. Saya memutar rekaman suara percakapan telepon sebelumnya, bagian di mana Bagas berkata, "Hapus videonya, nanti aku beri jalan keluar. Setelah menikah, aku pakai uangmu untuk diputar sebentar, nanti aku kembalikan. Jangan menyulitkanku sekarang." Seisi meja membeku. Saya melihat Bu Santi seolah ditampar. Beliau berdiri, suaranya pecah. Apa maksudnya ini, Gas? Wajah Bagas pucat pasi. Dia refleks menerjang hendak merebut ponsel saya. Tapi saya sudah menduganya dan mundur, memegang erat ponsel saya sambil berkata dengan keras, "Jangan lupa, aku punya salinannya." Bagas marah. "Kamu menjebakku." Saya menatapnya lurus. "Bukan aku yang menjebak, kamu yang bicara, aku hanya menyimpannya." Bu Santi menoleh pada putranya, campuran antara marah dan panik. "Kamu benar-benar punya utang? Kamu benar-benar berencana memakai uangnya?" Bagas menggertakkan gigi. "Ibu diam. Jangan dengarkan dia." Wajah Pak Hermawan memerah, bukan karena marah pada saya, melainkan karena malu. "Apa-apaan kelakuanmu ini, Bagas?" Saya tidak membiarkan mereka mengalihkan pembicaraan. Saya beralih ke video di mal. Suara plak yang keras terdengar di antara riuh rendah suara kafe. Beberapa meja di sekitar menoleh. Saya mendengar seseorang berbisik. "Ya ampun, benar-benar dipukul." Bagas mencoba terlihat tenang.
Tapi saya melihat lehernya menegang dan tangannya terkepal erat. Saya menghentikan video tepat saat dia berkata, "Uang itu seharusnya untuk hadiah ayah dan ibu." Saya menatap lurus pada Bagas, suara saya pelan tapi berat. 3 tamparan. Kamu bilang itu karena emosi. Tapi ini adalah karaktermu. Karaktermu yang menganggap uangku adalah milikmu. Karaktermu yang menggunakan kekerasan untuk membuatku takut. Dan karaktermu yang mengarang cerita untuk membalikan keadaan seolah akulah yang bersalah. Bagas berdiri, berteriak hingga seisi kafe hening. Kamu menghancurkanku. Saya tidak meninggikan suara. Saya hanya menatapnya dan menjawab dengan dingin, bukan aku. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Saya menoleh pada Bu Santi dan Pak Hermawan, mengucapkan kalimat penutup. Saya mengundang Bapak dan Ibu ke sini bukan untuk meminta restu pernikahan kembali. Saya ke sini untuk mengatakan satu kali untuk selamanya, saya membatalkan pernikahan ini. Dan mulai hari ini, jika keluarga Anda masih menyebar fitnah, saya akan menggunakan semua bukti ini untuk menempuh jalur hukum. Saya tidak main-main. Bu Santi ambruk di kursinya, wajahnya pucat pasi. Pak Hermawan terengah-engah, matanya memerah karena marah. Dan Bagas berdiri di sana, seolah topengnya baru saja dicabut paksa di hadapan semua orang. Saya tahu puncak dari drama ini telah meledak. Dan saya juga tahu, ketika seorang manipulator kehilangan kendali di depan umum, dia tidak akan menyerah dengan meminta maaf, dia akan mencoba menyerang balik. Tapi saya sudah siap. Suasana di kafe saat itu begitu tegang, seolah napas semua orang tertahan. Bagas berdiri kaku, wajahnya pucat tapi masih mencoba tegar. Bu Santi terduduk lemas, tangannya gemetar. Pak Hermawan diam. Rahangnya mengeras, campuran antara malu dan marah. Saya tahu saya baru saja meruntuhkan semua sandiwara mereka. Tapi saya juga paham, bagi orang seperti Bagas, dipermalukan di depan umum bukanlah akhir. Itu adalah pemicu baginya untuk mengamuk. Bagas menatap saya tajam, suaranya rendah dan berbisa. Hebat kamu, ya. Kamu melakukan ini semua untuk apa? Ingin aku berlutut memohon padamu? Saya menjawab dengan tenang. Aku tidak butuh kamu berlutut. Aku hanya butuh kamu berhenti mengarang cerita dan berhenti menyakiti orang lain. Dia tertawa kering. Berhenti? Kamu pikir kamu siapa bisa memerintahku? Lalu dia menoleh pada orang tuanya, mencoba merebut kembali kendali. Ayah, Ibu, jangan dengarkan dia. Dia mengarang semua ini untuk merusak pernikahan kita, untuk mempermalukan aku. Bu Santi, seperti orang yang tenggelam, langsung berpegangan pada kalimat itu. Bebenar. Dia dendam. Dia ingin menghancurkan keluarga kita. Saya tidak lagi berdebat. Saya hanya menatap lurus pada Bu Santi dan berkata pelan, "Bu, kalau saya ingin menghancurkan, saya tidak akan mengundang Ibu ke sini. Saya hanya ingin Ibu mendengar kebenaran." Pak Hermawan menghela napas berat, matanya memerah. Kebenaran apa lagi? Semuanya sudah jelas di sini? Bagas langsung membentak ayahnya. Ayah juga percaya padanya? Ayah lebih percaya orang luar daripada anak sendiri? Tepat pada saat itu, sebuah suara perempuan terdengar dari belakang saya, jelas dan dingin. Dia pernah melakukan hal yang sama padaku. Kalimat itu memotong ketegangan seperti pisau. Saya menoleh. Wanita yang masuk adalah orang yang sama yang mengirimiku pesan. Usianya sekitar saya. Pakaiannya sederhana. Wajahnya tidak menunjukkan niat untuk berkelahi. Hanya ada kelelahan yang mendalam. Dia berjalan lurus ke meja kami. Bukan menatap saya, melainkan menatap Bagas. Bagas terlonjak, tergagap. "Kakakmu. Kenapa kamu di sini?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja, diikuti sebuah amplop. Lalu dia berkata tanpa basa-basi, "Aku kesini untuk menghentikan kebiasaanmu menjadikan perempuan sebagai dompet dan menjadikan janji pernikahan sebagai umpan." Bu Santi mengerutkan kening. "Kamu siapa?" Wanita itu mengangkat kepala, suaranya tenang tapi tajam. "Saya adalah orang yang nyaris menikah dengan putra ibu. Dan saya juga pernah dijadikan penjahat matre olehnya, sama seperti Mbak Dina ini."
Dia membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas dan meletakkannya di hadapan Pak Hermawan dan Bu Santi. Ini surat perjanjian pinjaman. Ini bukti transfer. Ini pesan-pesan saat dia berjanji akan menikahiku agar aku mau memberinya modal. Dan ini, dia berhenti sejenak, meletakkan satu lembar lagi. Ini adalah surat pengakuan utang sebesar lebih dari 600 juta rupiah. Saya melihat mata Bu Santi terbelalak tak percaya. Pak Hermawan mengambil kertas itu dengan tangan gemetar, dan Bagas berdiri mematung. Lehernya bergerak-gerak seolah kesulitan menelan ludah. Bagas mencoba tertawa, tapi tawanya terdengar sumbang. "Kamu gila? Kamu mengarang semua ini?" Wanita itu tersenyum sinis, senyum yang tak lagi menyimpan amarah, hanya penghinaan. "Aku gila saat aku masih mempercayaimu. Sekarang, aku sudah sadar." Dia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sesuatu. "Aku bahkan masih menyimpan pesan saat kamu mengancamku. Kamu bilang, kalau aku menagih utang, kamu akan menyebarkan foto-foto pribadi kita, akan bilang akulah yang mengejar-ngejarmu, akan membuatku tidak bisa mengangkat kepala lagi." "Ingat?" Bu Santi berdiri, panik. Kamu mengancam orang?" Bagas berteriak seperti hewan yang terluka. "Ibu diam. Jangan dengarkan dia. Dia mau menghancurkanku." Pak Hermawan menggebrak meja dengan kertas di tangannya. "Jawab ayah. Utang ini benar atau tidak?" Bagas meraung, wajahnya memerah. "Semua orang memojokkanku. Semua orang ingin aku mati." "Iya." Teriakannya membuat seisi kafe semakin memperhatikan. Beberapa orang menggelengkan kepala, menatap Bagas dengan jijik. Semakin merasa diperhatikan, Bagas semakin kehilangan kendali. Saya melihat pemandangan itu dan hati saya tidak lagi takut. Saya hanya melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah sebuah insiden. Ini adalah pola. Mengontrol, memanfaatkan, lalu menyalahkan. Saya menoleh pada orang tua Bagas. "Sekarang, apa Bapak dan Ibu masih mau bilang saya matre?" Bu Santi kehabisan kata-kata, bibirnya bergetar. Pak Hermawan menunduk, matanya memerah karena marah sekaligus malu. Saya rasa, pada saat itu, mereka mulai sadar, yang mereka coba lindungi bukanlah nama baik keluarga, melainkan sebuah fasad yang di dalamnya sudah busuk. Wanita itu menatap saya sekilas, sebuah tatapan solidaritas tanpa kata. Lalu dia berkata seolah menyimpulkan segalanya, dia tidak butuh cinta. Dia hanya butuh seseorang yang mau memberinya uang dan mau diam. Mendengar itu, Bagas menerjang maju, suaranya serak. "Diam kamu." Saya langsung berdiri, tidak dengan berteriak, hanya dengan satu kalimat yang membuatnya berhenti. "Tetap di tempatmu. Kalau kamu berani menyentuh siapapun lagi, aku akan panggil keamanan sekarang juga." Bagas terhenti, matanya melotot tapi tak berani berbuat nekat di tempat seramai ini. Saya menatap lurus padanya dan mengucapkan kalimat yang telah lama saya simpan. "Kamu kehilangan aku bukan karena sebuah tas, kamu kehilangan aku karena kebohonganmu." Bagas berdiri seolah disiram air dingin. Bu Santi ambruk di kursinya, kedua tangannya menutupi wajah. Pak Hermawan membuang muka seolah tak sanggup lagi melihat siapapun. Wanita itu mengumpulkan kembali dokumen-dokumennya. "Saya kesini bukan untuk merebut siapapun. Saya kesini untuk memastikan dia tidak menipu perempuan lain lagi. Saya tahu, kejutan ini adalah pukulan telak. Bagas bukan hanya kekurangan uang, dia adalah penipu cinta dan keuangan yang sistematis. Dan ketika kebenaran itu terbongkar di hadapan orang tuanya, di hadapan saya, di hadapan korbannya yang lain, dan di hadapan semua orang di kafe itu, Bagas tak punya jalan untuk kembali. Tapi saya juga tahu, dia tidak akan menyerah dengan meminta maaf. Dia akan mencari cara lain untuk menyelamatkan dirinya, sekalipun harus menyeret orang lain bersamanya. Seisi kafe seolah menahan napas. Kemunculan wanita itu dengan setumpuk bukti telah meruntuhkan semua sisa pertahanan Bagas. Saya kira dia akan terdiam, mencari cara untuk membawa orang tuanya pergi, lalu menyusun strategi lain. Tapi tidak. Ketika terpojok, Bagas tidak memilih untuk meminta maaf. Dia memilih untuk menunjukkan sifat aslinya, begitu telanjang hingga saya merinding karena merasa beruntung.
Beruntung karena saya melihatnya sebelum semuanya terlambat. Bagas tiba-tiba berdiri tegak, matanya merah, menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya serak karena berteriak. Iya, aku butuh uang, memangnya kenapa? Bukankah tugas istri itu mendukung suaminya? Kalimat itu menggema di dalam kafe seperti sebuah tamparan keempat. Bukan untuk saya, tapi untuk semua logika dan martabat yang pernah saya yakini tentang pernikahan. Beberapa orang di meja sebelah menoleh, ada yang mendengus jijik. Saya bisa mendengar bisik-bisik menyebar cepat, bisik-bisik penuh kengerian dan amarah. Bu Santi berdiri, tergagap. Bagas, apa yang kamu katakan? Pak Hermawan wajahnya memerah, suaranya berat karena menahan malu. Kamu benar-benar membuat kami kehilangan muka. Tapi Bagas justru tertawa, tawa yang sinis dan getir. Kehilangan muka? Apa muka ayah dan ibu lebih penting daripada anak sendiri? Saya melihat Pak Hermawan seolah dipukul. Beliau terdiam, matanya berkedip-kedip. Sementara Bu Santi menutup mulutnya, tak percaya kalimat itu keluar dari putra kesayangannya. Bagas semakin menjadi-jadi, seolah sedang memuntahkan semua kotoran dari dalam dirinya. Aku cari modal, memangnya salah? Aku berbisnis, butuh dana. Kalaupun aku menikahinya, dia juga harus ikut menanggung bebanku. Wanita itu tertawa sinis. Menanggung? Kamu menyebut penipuan sebagai menanggung? Bagas berbalik dan meraung. Diam kamu sudah tidak punya hak bicara dalam hidupku. Dia kembali menatap saya, tatapannya penuh kebencian. Kamu pikir kamu suci? Kamu juga serakah? Kamu hanya ingin menikah supaya punya status? Kalau tidak mau ya sudah, tapi jangan menghancurkanku. Saya menatapnya. Anehnya, saya tidak lagi merasa sedih atau marah. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang baru saja keluar dari sebuah ruangan pengap yang selama ini coba saya tahani, saya menatap lurus ke matanya yang memerah dan sadar, inilah dirinya yang sebenarnya. Pria manis di awal hubungan hanyalah lapisan cat. Di dalamnya adalah inti yang serakah, yang meremehkan perempuan, dan menganggap pernikahan tak lebih dari sebuah transaksi. Pak Hermawan gemetar memegang surat utang di atas meja, suaranya tercekat karena marah. Kamu mau menyeret seluruh keluarga ini ke dalam lumpur. Hah, kamu tahu bagaimana ayah dan ibu harus menghadapi kerabat nanti. Bagas menyeringai, melontarkan kalimat yang dingin. Menghadapi bagaimana? Ya seperti biasa saja. Ayah dan ibu kan selalu takut pada omongan orang. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung orang tuanya. Saya melihat Bu Santi ambruk di kursinya, matanya memerah, bukan karena kasihan pada putranya, melainkan karena mimpinya hancur. Mungkin beliau tak pernah menyangka, anak yang selalu dibelanya, justru berani mengatakan bahwa di matanya, orang tuanya hanyalah tameng. Suasana semakin kacau. Beberapa pengunjung kafe memilih untuk pindah meja. Saya mendengar seorang gadis di meja sebelah berbisik, "Ih, laki-laki kok ngomongnya begitu? Seram." Saya tidak ingin ini menjadi sebuah drama yang lebih panjang. Saya sudah cukup. Saya tidak perlu menang dengan teriakan. Saya hanya perlu mengakhirinya dengan sebuah tindakan yang jelas. Saya melangkah maju, berdiri berhadapan dengan Bagas. Suara saya tidak tinggi, tapi tegas. Kamu pernah bilang, uangku nanti akan menjadi uang keluargamu. Tapi kamu lupa satu hal, aku tidak akan pernah menjadi bagian dari keluargamu. Bagas terdiam seolah tertohok. Bu Santi mengangkat kepala menatap saya, matanya campur aduk antara bingung dan malu. Pak Hermawan menunduk tak bicara lagi. Saya mengangkat tangan dan melepaskan cincin tunangan dari jari saya. Cincin yang pernah saya pandang dengan penuh harapan, yang saya kira akan menjadi awal dari kehidupan baru. Sekarang, di tangan saya, cincin itu terasa ringan dan tak berarti. Saya meletakkannya di atas meja, di tengah tumpukan surat utang, pesan-pesan, dan semua bukti kebusukannya. Terdengar suara klik yang sangat pelan, tapi bagi saya, itu adalah suara sebuah pintu yang tertutup. Saya menatap lurus pada Bagas dan berkata dengan jelas, tanpa getar, tanpa ragu, aku membatalkan pernikahan ini. Dan aku tidak berutang sepeser pun padamu.
Bagas membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dia seperti orang yang baru saja kehilangan pegangan terakhirnya. Dia menatap cincin itu, lalu menatap saya, matanya menunjukkan sebersit kepanikan. Mungkin saat itulah dia baru sadar. Perempuan di hadapannya bukan lagi orang yang bisa diancam dengan pembatalan pernikahan, bukan lagi orang yang bisa dipaksa dengan ganti rugi. Saya telah memotong sendiri tali yang akan dia gunakan untuk mengikat saya. Wanita itu mengumpulkan kembali dokumennya, berdiri, dan menatap Bagas dengan dingin. Kamu pikir semua perempuan akan terus bersabar demi mempertahankan sebuah rumah tangga? Tidak. Akan selalu ada yang berani berdiri dan pergi. Dia menoleh pada saya, mengangguk pelan, sebuah sapaan tanpa kata. Saya membalas anggukannya. Tak perlu akrab, cukup saling mengerti. Bu Santi mulai menangis, tapi bukan lagi tangisan angkuh, melainkan tangisan seorang ibu yang sadar telah salah membesarkan putranya. Pak Hermawan berdiri, suaranya serak. Ayo pulang. Beliau tidak menatap saya atau Bagas, hanya bicara pada dirinya sendiri. Dan Bagas. Dia berdiri mematung selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa yang penuh kepahitan dan terdengar kosong. Saya menatapnya dan tahu, orang sepertinya tidak akan menerima kekalahan dengan mundur. Mereka akan mencoba menarik orang lain jatuh bersamanya agar tidak merasa kalah sendirian. Tapi saya juga tahu, sejak saya meletakkan cincin itu di atas meja, permainan telah berubah. Saya tidak lagi terseret dalam arusnya. Saya yang telah mengakhirinya. Dan itulah yang paling menyakitinya. Meninggalkan kafe hari itu, saya tidak merasa menang seperti yang dibayangkan orang. Saya hanya merasa lega, sebuah kelegaan yang bercampur dengan kelelahan. Lelah karena harus menarik diri saya sendiri keluar dari sebuah jebakan. Lelah karena harus berdiri tegak di hadapan kelicikan. Dan lelah karena menyadari, ternyata ada orang yang rela melakukan apa saja demi mempertahankan topengnya, termasuk dengan menginjak-injak orang lain. Saya pulang ke rumah dan tidur sangat nyenyak. Tapi begitu saya membuka mata keesokan paginya, saya tahu masalah ini belum akan berhenti di situ. Ketika sebuah topeng terkoyak, apa yang ada di baliknya akan mulai rontok satu persatu. Hanya dalam 2 hari, video Dimal dan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh wanita itu mulai menyebar lebih luas dari yang saya duga, awalnya hanya di grup keluarga, lalu ke teman dari teman. Orang-orang di kantor yang tadinya diam pun mulai bertanya apakah berita itu benar. Saya tidak lagi mengunggah apapun ke media sosial. Saya hanya membiarkan apa yang sudah saya kirim menjadi pembelaan diri. Tapi begitulah hidup. Semakin ditutupi, orang semakin penasaran. Di kantor, sikap rekan-rekan kerja berubah drastis. Yang tadinya menatap saya dengan curiga, kini berbalik menatap dengan simpati. Rekan kerja yang kemarin menunjukkan unggahan fitnah itu menarik saya ke lorong. Dina, maaf ya. Kemarin aku sempat ragu, tapi sekarang aku paham. Saya hanya mengangguk. Saya mengerti psikologi orang, semua takut terseret masalah. Tapi saat itu, saya merasa lebih ringan karena setidaknya orang-orang di sekitar saya mulai melihat kebenaran. Pada hari ketiga, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal, yang ternyata adalah rekan kerja Bagas. Dia hanya menulis singkat, "Mbak, cuma mau kasih info, Mas Bagas sedang dipanggil manajemen. Dia diskor sementara karena dianggap merusak citra perusahaan." Saya membacanya tanpa terkejut. Seorang manajer penjualan yang terlibat skandal memukul perempuan dan rumor utang, tidak ada perusahaan yang mau menanggung risikonya. Saya tidak senang dia diskors, saya hanya melihatnya sebagai sebuah konsekuensi. Lalu, para penagih utang mulai mendatangi rumahnya. Awalnya hanya telepon bertubi-tubi, lalu berubah menjadi makian. Saya tahu karena salah satu kerabat jauhnya menelepon ibu saya, nadanya panik. "Mbak, di sana lagi kacau sekali. Ada orang datang ke rumahnya, teriak-teriak di depan gerbang." Mendengar itu, punggung saya terasa dingin. Bukan kasihan pada Bagas, tapi dingin membayangkan. Jika saya jadi menikah dengannya, semua kekacauan itu akan tumpah ke depan pintu rumah saya. Mereka akan meneriakkan nama saya, menagih utang pada saya, dan menyeret orang tua saya ke tengah-tengah masalah. Memikirkannya saja,
Saya sadar, 3 tamparan itu adalah sebuah pertolongan. Saat sedang bekerja, ponsel saya berdering. Bu Santi. Saya menatap layar beberapa detik sebelum mengangkatnya. Suaranya tidak lagi angkuh. Terdengar serak, lelah, dan sedikit memohon. Dina, apa kamu bisa menghapus beberapa unggahan itu? Omongan orang sudah keterlaluan. Keluarga kami tidak kuat lagi. Saya merasa ironis, tapi saya tidak menunjukkannya. Saya hanya menjawab dengan tenang, saya tidak mengarang apapun, Bu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bu Santi terdiam sejenak, lalu berkata seolah mencoba mencari simpati, Ibu tahu kamu dirugikan. Tapi sekarang orang-orang terus datang ke rumah. Bapakmu jadi sakit. Bagas. Saya memotongnya dengan lembut. Bu, kalau ibu ingin orang berhenti bicara, ibu harus meminta putra ibu untuk berhenti berbohong lebih dulu. Saya tidak bisa membungkam mulut saya sendiri untuk melindungi sebuah kesalahan. Beliau tercekat. Saya mendengar helaan napas berat di seberang sana, lalu suara lirih yang nyaris jatuh. Ibu, tidak menyangka akan jadi begini. Saya tidak menjawab. Saya menutup telepon, hati saya tidak merasa menang, hanya ada perasaan sunyi. Orang baru akan memohon ketika mereka merasa tak punya jalan keluar. Pada hari yang sama, Bagas mengirimkan pesan terakhirnya. Pesan yang singkat, tapi saya mengerti maknanya, kamu menang. Saya menatap layar ponsel, lalu meletakkannya seperti meletakkan sebuah batu kecil. Saya membalas dengan satu kata, bukan. Lalu saya menambahkan, aku hanya membela diriku sendiri. Saya tidak mau menerima kata menang. Karena jika ini dianggap sebagai kemenangan, berarti saya sudah kalah sejak awal, sejak saya salah mencintai seseorang. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah berhenti tepat waktu, menarik diri saya keluar dari lubang sebelum terkubur lebih dalam. Seminggu kemudian, saya mendengar kabar Bagas terpaksa menjual mobilnya untuk membayar utang. Kabar itu datang dari kerabat yang sama, yang dulu sering menyindir saya. Kali ini, saat menelepon, nadanya jauh lebih rendah. Dina, ya sudahlah, mungkin sudah nasibnya. Dia sudah jual mobil. Keluarganya juga sudah mencabut tuntutan ganti ruginya. Anggap saja masalah selesai, saya hanya menjawab iya. Bukan karena saya kasihan, tapi karena saya tahu, mereka mencabut tuntutan itu bukan karena mereka menjadi lebih baik, melainkan karena mereka takut kehilangan lebih banyak lagi. Perlahan-lahan, teman-teman saya memahami ceritanya. Rekan kerja juga berhenti berbisik-bisik. Semuanya kembali normal, pelan tapi pasti. Saya tidak butuh belas kasihan. Saya hanya butuh kebenaran untuk bisa berdiri sendiri. Dan saat semuanya mulai tenang, saya baru menyadari sebuah ironi. Pria yang mengancam siapa yang mau menikah denganmu nanti, sekarang justru dialah yang dijauhi oleh lingkungannya. Bukan karena saya, tapi karena perbuatannya sendiri. Ketika seseorang hidup dengan topeng, saat topeng itu jatuh, yang tersisa hanyalah kekosongan. Sedangkan saya, meskipun pernah ditampar, difitnah, dan diancam, saya masih memiliki satu hal, harga diri. Dan berkat itulah, saya bisa berdiri kembali. Beberapa bulan berlalu sejak hari saya meletakkan cincin itu di atas meja dan melangkah keluar dari kafe. Semuanya perlahan menjadi tenang, seperti permukaan air setelah badai reda. Orang-orang berhenti membicarakan cerita itu. Saya juga tidak lagi terbangun tengah malam karena pesan ancaman atau harus menyiapkan mental menghadapi tatapan curiga. Hidup kembali ke ritme normalnya. Pagi bekerja, sore pulang. Akhir pekan duduk minum teh bersama orang tua, membicarakan hal-hal yang sederhana. Saya tidak lagi merasa sakit saat teringat 3 tamparan itu. Terkadang, saat bercermin, saya masih ingat sensasi panas di pipi hari itu. Tapi kenangan itu tidak lagi membuat saya gemetar. Ia seperti bekas luka yang sudah sembuh. Masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Suatu sore di akhir pekan, saat saya berhenti di lampu merah, saya melihat sesosok pria berdiri di seberang jalan. Awalnya saya tidak memperhatikan, tapi kemudian mata saya tertuju padanya. Bagas. Dia tampak lebih kurus, pipinya lebih tirus, pakaiannya tidak lagi serapi dulu.
Tatapan matanya yang dulu angkuh dan dingin, kini terlihat lelah dan kosong. Lampu merah masih menyala. Dia juga melihat saya. Kami berdiri berhadapan, dipisahkan oleh jalan raya. Tapi saya merasa jarak di antara kami adalah sebuah babak kehidupan yang telah tertutup. Saat lampu hijau menyala, dia menyeberang dan berdiri beberapa langkah dari saya. Tidak ada lagi sikap angkuh atau tatapan mengancam. Suaranya jauh lebih pelan dari yang pernah saya dengar. Dina. Saya mematikan mesin motor, berdiri diam. Tidak ada amarah, tidak ada keinginan untuk menghindar. Dia menunduk sedikit, lalu berkata dengan sangat pelan, "Aku salah." Hanya 2 kata. Tapi saya bisa mendengar lebih banyak kelelahan daripada penyesalan di dalamnya. Mungkin dia telah membayar harganya dengan cara lain. Mungkin apa yang terjadi setelahnya sudah cukup membuatnya sadar, tapi saya tidak lagi ingin menggali lebih dalam. Saya menatapnya dan berkata dengan lembut, tanpa sindiran atau kepahitan, "Terima kasih sudah menamparku hari itu." Dia mengangkat kepala, terkejut. Mungkin dia mengira saya akan menyalahkannya, mengungkit masa lalu, atau menghinanya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya melanjutkan dengan nada yang sama datarnya. Kalau bukan karena 3 tamparan itu, mungkin aku sudah masuk ke dalam pernikahan yang jauh lebih menyakitkan. Dia berdiri mematung. Saya tidak lagi melihat kemarahan di matanya. Hanya ada kehampaan. Mungkin untuk pertama kalinya dia sadar bahwa dia telah kehilangan seseorang bukan karena perempuan itu matre atau pelin-pelan, melainkan karena dia telah memilih untuk menjadi orang seperti itu. Saya tidak bicara lagi. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi nasihat. Saya kembali ke motor dan menyalakannya. Saat motor mulai berjalan, saya tidak menoleh ke belakang. Bukan karena benci, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dilihat. Malam itu, saya membuka lemari dan mengeluarkan tas yang dulu menjadi pemicu masalah. Tas itu masih baru seperti saat pertama kali dibeli. Banyak yang bertanya kenapa saya tidak menjualnya saja, karena tas itu mengingatkan pada kenangan buruk. Tapi saya tetap menyimpannya. Bukan karena harganya, tapi karena tas itu mengingatkan saya pada sebuah batasan. Tas itu tidak membuat saya ditampar. Tas itu justru membuat saya sadar bahwa saya pantas dihargai. Saya membelinya dengan uang hasil kerja keras saya, dan saya punya hak untuk melakukannya. Sama seperti saya punya hak untuk meninggalkan seorang pria yang tidak tahu cara menghargai saya. 3 tamparan hari itu nyaris mengubah saya menjadi korban. Jika saya diam, jika saya takut, jika saya menerima untuk meminta maaf demi kebahagiaan, mungkin sekarang saya sudah hidup di sebuah rumah di mana suara saya tidak lagi berarti. Mungkin setiap kali ingin membeli sesuatu, saya harus melihat raut wajah orang lain. Mungkin setiap kali ada konflik, tangan itu akan terangkat lagi, dan saya akan berkata pada diri sendiri, sabar sedikit demi ketenangan. Tapi saya tidak memilih jalan itu. Saya tidak menganggap diri saya lebih kuat dari siapapun. Saya juga pernah bingung, pernah takut dicap gagal menikah, pernah memikirkan tatapan kerabat dan bisik-bisik orang luar. Saya juga perempuan biasa yang menginginkan sebuah rumah tangga yang utuh. Hanya saja, saya sadar akan satu hal yang sangat sederhana. Sebuah rumah tangga tidak bisa dibangun di atas pondasi rasa tidak hormat. Sebuah keluarga tidak bisa dimulai dengan sebuah tamparan. Beberapa bulan kemudian, saat minum teh bersama ibu, beliau berkata pelan, "Waktu itu, ibu takut sekali kamu sedih." Saya tersenyum, meletakkan tangan saya di atas tangannya. "Aku memang sedih, Bu. Tapi aku tidak menyesal." Ibu menatap saya, matanya berkaca-kaca tapi menunjukkan kelegaan. Mungkin bagi seorang ibu, yang terpenting bukanlah apakah putrinya berhasil menikah atau tidak, melainkan apakah putrinya masih bisa menjaga harga dirinya. Saya masih percaya pada pernikahan. Saya masih percaya ada pria-pria baik di luar sana yang tahu cara menghormati perempuan. Hanya saja, saya tidak lagi terburu-buru. Saya paham, di usia seperti ini, orang takut terlambat, takut tidak laku, takut menjadi omongan. Tapi saya lebih baik berjalan lambat daripada berjalan ke arah yang salah. 3 tamparan tahun itu tidak lagi menjadi aib. Ia menjadi sebuah pengingat.
Pengingat bahwa ketika seseorang mengangkat tangannya padamu untuk pertama kali, hal yang paling menakutkan bukanlah kekuatan tamparan itu, melainkan kebisuan yang mengikutinya.